Bab 921, berangkat untuk mendaftar di Angkatan Darat. O Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Tang Wulin dan Bu Yuena ditugaskan ke lokasi terberat yang juga merupakan satu-satunya tempat tanpa pengaruh Tang Sekte dan Akademi Shrek di antara keempat lokasi yang ditugaskan. Namun, itu yang paling tidak bisa ditemukan. Tang Wulin membawa surat rekomendasi yang dikeluarkan sendiri oleh Roh Kudus Douluo untuk mewakili Akademi Shrek. Perjalanan Tang Wulin adalah yang terjauh dibandingkan dengan teman-temannya. Selain itu, kondisi Gu Yue saat ini membuatnya tidak mampu membantunya. Tang Wulin hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri bahkan setelah dia tiba di sana untuk mengatur tempat bagi Gu Yue untuk menetap. Kondisi Gu Yue bahkan tidak akan mengizinkannya memasuki barak. Bagaimana dia bisa melayani di militer ketika dia masih bertingkah seperti anak kecil? Hati Tang Wulin tercabik oleh emosi yang saling bertentangan. Dia berharap Gu Yue bisa menjadi lebih baik segera tetapi dia juga berharap dia bisa tetap di sisinya seperti. Dia takut bahwa ada kemungkinan bagus bahwa dia akan pergi begitu dia menjadi jelas, terlepas dari rahasia yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Ini adalah sesuatu yang Tang Wulin tidak akan pernah setuju untuk rela. Meskipun dia tidak akan mengambil keuntungan dari Gu Yuena amnesia, Tang Wulin sangat gembira dan bermotivasi tinggi selama dia bisa menghabiskan setiap hari dengannya. Namun, ia harus melanjutkan dengan hati-hati. Dia sudah melakukan upaya terbesar dalam perawatan Gu Yuena, jadi kondisi tubuhnya akan menentukan apakah dia bisa membuat pemulihan penuh. 3 hari kemudian, mereka berputar melewati sisi Mingdu dan memasuki wilayah barat benua itu. Jalan-jalan di barat semuanya berkembang dengan baik, setidaknya seperti itu untuk beberapa ratus kilometer di sekitar kota Mingdu. 2 hari kemudian, Tang Wulin akhirnya mulai melihat gurun besar yang membentang sejauh mata memandang. Di sisi barat benua Douluo, ada daerah yang awalnya bukan bagian dari Douluo. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, ia terbentuk dan dihubungkan ke Douluo kontinen setelah penyimpangan tektonik telah menyebabkan tabrakan dengan Sun Moon kontinen. Pada saat itu, wilayah itu milik Kekaisaran Sun Moon. Kemajuan pesat teknologi jiwa di zaman modern sangat erat kaitannya dengan berbagai jenis logam langka yang dibawa oleh benua matahari bulan lalu. Tang Wulin mengubah kendaraan tempur ke mode gurun saat mereka memasuki gurun. Dia masih bisa mengendarai kendaraan dengan lancar tetapi pada kecepatan yang lebih rendah. Keuntungan terbesar dari teknologi jiwa adalah bahwa tidak perlu bagi seorang guru jiwa untuk khawatir tidak memiliki kekuatan yang cukup, karena ia masih bisa menggunakan kekuatan jiwanya sendiri jika diperlukan. Basis kultivasi Tang Wulin sudah mendekati peringkat ke-60 sekarang, jadi itu tidak merepotkan sama sekali bagi kekuatan jiwanya untuk mendorong kendaraan tempur jiwa ini maju. Untungnya, dia bisa mengandalkan navigator untuk membimbingnya atau akan terlalu mudah baginya untuk kehilangan arah di gurun yang tak terbatas ini. Menurut jadwal mereka, akan memakan waktu sekitar 5 hari bagi mereka untuk tiba di wilayah paling barat setelah memasuki gurun. Mereka berangkat dari Heavendow City dan melintasi hampir setengah benua besar sebelum mereka tiba di tujuan dengan total perjalanan 10.000 km. Orang hanya bisa membayangkan seberapa jauh tempat itu. Mereka telah melakukan perjalanan selama sehari di padang pasir ketika Tang Wulin menghentikan mobil ketika matahari mulai terbenam. "Aku sangat lelah, Ayah," Gu Yue dengan genit berkata kepada Tang Wulin setelah dia melompat turun dari mobil dan merentangkan anggota tubuhnya. Tang Wulin melirik langit. Malam gurun itu luar biasa sepi dengan angin yang berhembus sesekali, membawa semburan debu dan pasir. Udara sangat gersang, tetapi langit sangat cerah. Saat itu masih senja, dan matahari yang terbenam di kejauhan tampaknya terhubung dengan tepi gurun. Dia belum pernah ke padang pasir sebelumnya, jadi dia tidak pernah menghargai betapa indahnya pemandangan itu. Tang Wulin tersenyum dan berbicara, "Cobalah tahan dengannya selama beberapa hari lagi. Kita perlu 2,5 hari lagi sebelum kita bisa melintasi gurun dan memasuki Fire Basin. Kita akan memasuki Gunung Skyridge setelah keluar dari Fire Basin, lalu kita hampir sampai di tujuan." Petik 2. Gu Yuena mengerutkan kening dan berbicara, "Ayah, aku tidak suka di sini. Tidak ada yang enak untuk dimakan." Tang Wulin tidak bisa menahan tawa dan berbicara, "Tidak apa-apa. Kami memiliki persediaan jatah kering yang memadai. Tidak banyak yang bisa kita gunakan untuk membuat api di padang pasir, jadi cukup puas dengan makanan yang kita miliki. Kita dapat menemukan tempat untuk beristirahat dan mengatur diri kita sendiri setelah kita menyeberangi padang pasir dan memasuki Fire Basin."
Petik 2. Gu Yuena bukan satu-satunya yang tidak menyukai tempat itu, karena ia memiliki perasaan yang sama. Sebagai anak alam, diharapkan bahwa ia akan merasa tidak nyaman di padang pasir. Tidak ada vegetasi di sini, jadi tidak mungkin dia bisa meminjam kekuatan apapun dari lokasi. Tempat favorit Master Jiwa tipe tanaman adalah hutan atau danau yang subur untuk memelihara dan memelihara dirinya sendiri. Jika Tangulin bercocok tanam di gurun ini, ia akan khawatir bahwa tidak ada waktu yang bisa dibandingkan dengan bercocok tanam selama 1 hari di hutan. Tidur di mobil malam ini. Aku akan memberimu beberapa jatah. Ada 3 baris kursi mobil di kendaraan tempur dengan 2 baris kursi dilipat di belakang dibuat menjadi tempat tidur kembar. Jelas bahwa tidur di dalam mobil tidak akan menjadi masalah. Ini juga alasan mengapa Tangulin berani membawa Gu Yuena ikut ketika mereka memasuki gurun dengan cara yang begitu sederhana dan langsung. Akan jauh lebih cepat untuk melakukan perjalanan dengan penerbangan menggunakan baju tempur mereka, tetapi mereka akan kehilangan arah tanpa peralatan navigasi di kendaraan tempur. Apalagi, terbang di padang pasir bukan tanpa risiko sendiri. Meskipun binatang buas di padang pasir langka, masih ada beberapa. Gurun memiliki sedikit sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga manusia jarang mengembangkan daerah itu. Ini memungkinkan sejumlah kecil binatang buas di sini hidup bebas. Mereka berdua dengan santai memakan jatah kering. Sejak pusaran garis keturunan muncul di tubuhnya, Tangulin menemukan bahwa makannya berkurang. Pusaran garis darah mampu menyerap energi asal eksternal sambil menyesuaikan energi di dalam tubuhnya. Dia tidak membutuhkan makanan sebanyak sebelumnya untuk memulihkan energinya. Setelah pusaran terbentuk, garis keturunannya berkembang dengan sendirinya dengan pengaruh diam terhadap Tangulin. Tampak jelas bahwa Gu Yue tidak begitu tertarik memakan ransum, tetapi dia berteriak dengan penuh semangat ketika malam datang. Ayah, lihat, ada begitu banyak bintang di langit. Luar biasa, gurun tampaknya lebih dekat ke langit. Bintang yang tak terhitung jumlahnya menggantung tinggi di atas, tetapi rasanya seperti mereka bisa menyentuh mereka. Malam yang seharusnya gelap diisi dengan keindahan seperti mimpi di bawah pencahayaan bintang-bintang. Gu Yuena bersandar di bahu Tangulin saat dia duduk di atas bukit pasir. Sepasang mata ungu besarnya tampak sedikit linglung. Tangulin juga terpana oleh pemandangan itu. Langit dipenuhi bintang-bintang sementara cinta sejatinya ada di sisinya. Hanya ada keduanya berpelukan di hamparan luas gurun yang sunyi. Dia berharap mereka bisa duduk bersama seperti ini untuk selamanya. Gu Yue, kamu kedinginan. Tangulin merentangkan lengannya dan melingkari mereka. Perbedaan suhu antara siang dan malam di padang pasir sangat ekstrim. Gu Yuenan menggelengkan kepalanya. Aku tidak kedinginan. Ini tempat yang indah. Kamu kedinginan. Tangulin tidak bisa menahan senyum ketika dia berbicara. Tentu saja, aku tidak. Gu Yuena tidak berbicara lagi, tetapi hanya bersandar di dadanya. Tidak butuh waktu lama sebelum cambukannya yang panjang perlahan-lahan turun saat dia tertidur di pelukannya. Dia cantik dan lembut seperti biasa ketika dia tidur. Tangulin tidak bisa membantu mengangkat tangannya dan membelai pipinya dengan lembut. Dia sudah mulai terbiasa dengan tampilan baru Gu Yue sekarang. Satu-satunya hal yang paling ingin ia ketahui adalah bagaimana Gu Yue berubah menjadi Gu Yuena. Apa hubungannya dengan Naer? Ini terasa seperti beban di hatinya. Tidak mungkin dia dengan sepenuh hati menganggap orang itu dalam pelukannya sebagai cinta sejatinya tanpa memahami ini. Tangulin duduk sebentar lagi sebelum dia memeluk Gu Yuena dan berjalan kembali ke samping kendaraan tempur tangseknya. Dia membuka pintu dan menekan tombol untuk perlahan meratakan kursi belakang. Dia menempatkannya di kursi sebelum masuk ke mobil. Dia menutup pintu dan menikmati ruang sepi yang bukan milik siapapun kecuali mereka. Dia masih bisa melihat langit penuh bintang melalui jendela kendaraannya. Gu Yuena sedang tidur nyenyak. Tangulin mengeluarkan selimut yang telah disiapkannya dari cincin penyimpanannya dan menutupi keduanya. Hatinya meleleh saat dia memandangnya tertidur begitu indah. Dia memeluknya dan menggunakan lengannya sebagai bantal, menutup matanya dengan puas. Pada saat itu, semua stres dan rasa sakitnya dibuang ke pikirannya. Seluruh dunianya hanya dia. Keduanya tidur nyenyak malam itu. Mereka hanya membuka mata mereka ketika mereka tidak punya pilihan selain bangun setelah sinar matahari yang menusuk menyinari mereka melalui jendela. Gu Yuena meringkuk di lengan Tangulin seperti anak kucing. Tangulin terbangun dan menemukan lengan kirinya tetap sebagai bantal tapi tangan kanannya sudah diletakkan di pantatnya. Itu bulat sempurna, melengkung dan kenyal.
Esensi darahnya yang telah naik di pagi hari segera mengalir ke selatan tanpa terkendali. Secara naluriah, Tang Wulin memalingkan tubuhnya, sedangkan Gu Yue seolah-olah kehilangan penghalang. Dia merengek beberapa kali dengan tidak memuaskan sebelum dia beringsut maju dan mendorong tubuhnya ke dadanya dengan erat. Dia bahkan melilitkan kakinya yang panjang di pahanya. Bab 922. Hati Tang Wulin menghela nafas sedih. Dia penyihir kecil yang menjengkelkan. Dia benar-benar berharap bahwa dia bisa melahapnya dalam satu tegukan. Hatinya terbakar karena, jika bukan karena fakta bahwa dia belum mengklarifikasi hubungan antara Gu Yue dan Naer dan bahwa dia masih mengalami amnesia saat ini, dia pasti akan melakukannya. Dengan usaha keras dan banyak kesulitan, dia berhasil berjuang bebas dari cengkeraman gurita Gu Yuena. Tang Wulin menghembuskan napas lega dan minum beberapa teguk air dingin untuk menekan panas di hatinya. Gu Yuena membuka matanya dan menggunakan tangannya untuk melindungi dirinya dari sinar matahari yang terpantul dari jendela. Kemana kamu pergi? Sinar matahari terlalu mencolok dan tidak ada tirai. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa saat dia menamparkan pantatnya. Mengapa kamu masih bermalas-malasan di tempat tidur? Apakah kamu tahu jam berapa sekarang? Waktunya untuk bangun. Kita harus melanjutkan perjalanan kita. Dia tidak akan pernah mengakui kenyataan bahwa dia hanya melakukannya karena dia tertarik oleh elastisitasnya, pantatnya. Gu Yuena bergumam pada dirinya sendiri. Dia berbaring di sana dan menarik selimut ke atas kepalanya. Tang Wulin merasa jengkel, jadi dia berjalan ke kursi pengemudi di depan dan memulai mesin kendaraan tempur. Tidur sebentar lagi. Aku akan tetap mengemudi. Kamu bisa mendapat jatah jika kamu lapar. Mereka ada di belakangmu. Datang jawabannya dari bawah selimut. Dia menyalakan mobil dan terus mengemudi melalui padang pasir. Tang Wulin memilih jalur yang relatif lebih mulus untuk bepergian dan juga memperlambat mobil, sehingga Gu Yuena bisa tidur lebih nyenyak. Perjalanannya agak mudah. Setelah 2 hari, kesepian diam-diam merayap masuk ketika malam tiba sekali lagi. Lagi pula, sudah 2 hari tanpa melihat makhluk hidup selain diri mereka sendiri. Untungnya, peta menunjukkan bahwa hanya ada sekitar setengah hari perjalanan yang tersisa sebelum mereka menyeberangi padang pasir dan tiba di Fire Basin. Gu Yue, apa yang kamu lakukan di sana? Tang Wulin menutup pintu dan melihat Gu Yue berjongkok di dekat kendaraan tempur, mengotak-atik pasir di tanah. Tidak banyak. Apakah kamu pikir ada air di bawah pasir? Gu Yuena bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin menjawab, kurasa tidak. Dengan udara gersang seperti itu, kita pasti berada di tengah padang pasir. Aku khawatir air hanya akan ditemukan jauh di bawah. Mereka memilih gundukan pasir besar yang terletak di tanah yang lebih tinggi sebagai tempat perkemahan mereka, sehingga mereka dapat melihat lebih jauh dan mencegah diri mereka dari tertutupi oleh pasir yang melayang. Gu Yuena duduk di tanah dan melambai ke Tang Wulin. Tang Wulin berjalan ke sisinya dan duduk saat Gu Yuena bersandar ke lengannya secara naluriah. Dengan sangat puas, dia memejamkan mata dan menikmati hangatnya lengannya. Apakah kamu bosan di sini? Tang Wulin bertanya. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Tidak, aku menikmati ini. Hanya ada aku dan ayah. Tang Wulin tersenyum. Itu benar, hanya ada kita. Gurun itu sangat indah, tapi sayang sekali terlalu keras bagi kita untuk tinggal lama di sini. Gu Yuena memejamkan matanya tetapi tidak berbicara lagi. Tang Wulin menggendongnya saat ia menggunakan tangannya untuk perlahan-lahan menghaluskan rambut putih perak yang lembut dan halus. Setiap helai sangat cantik dan transparan seperti serat kristal. Dia merasa seperti dia bahkan bisa bermain dengan rambutnya sepanjang malam dan itu tidak akan mengganggunya. Sementara itu, Gu Yuena tiba-tiba bergerak. Dia membuka matanya tanpa sadar dan menatap ke kejauhan. Tang Wulin segera bereaksi terhadap situasi tersebut. Dia meraihnya dan menariknya ke dalam pelukannya. Pada saat yang sama, dia menyipitkan mata sementara cahaya keemasan melintas di seluruh tubuhnya, dan dia menginjak kaki kanannya ke tanah. Aliran cahaya keemasan terpancar dari kakinya melalui pasir. Puluhan meter jauhnya, seekor naga emas meraung ketika melonjak keluar dari lantai gurun. Area pasir yang luas meledak dan butirannya berserakan di mana-mana. Makhluk seperti krustasea yang sangat besar bosan keluar dari tanah sambil memancarkan raungan yang dalam. Itu berguling di tanah sekali sebelum berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Rupanya kaget, jadi berbalik dan lari. Meskipun tubuhnya besar, dengan diameter lebih dari 2 meter, ia merangkak dengan sangat cepat sehingga menghilang tanpa jejak dalam sekejap.
Tang Wulin sebenarnya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang binatang jiwa gurun. Ketika dia melihat Gu Yue membuka matanya dan menatap ke kejauhan, dia merasakan ada binatang buas menuju ke arah mereka. Dia telah menggunakan Golden Dragon Suckers the Earth untuk mengejutkannya agar keluar. Tang Wulin tidak berniat untuk menyakitinya, sehingga naga emasnya mengocok bumi meledak di depan makhluk itu bukannya menabrak langsung ke tubuhnya. Kalau tidak, makhluk jiwa ini, yang tampaknya memiliki basis budidaya 1000 tahun, akan terbunuh di tempat. Gu Yuena berbicara sambil tersenyum, sepertinya kita tidak akan kesepian lagi. Tang Wulin tidak bisa menahan nyengir ketika dia berkata, ini adalah pertemuan pertama kami dengan jiwa buas di padang pasir. Ini cukup menarik. Gu Yue, kamu masuk ke mobil dulu. Aku akan mengamati sebentar untuk memastikan bahwa tidak ada bahaya yang masuk. Petik 2. Oke. Gu Yuena mengangguk dan kembali ke mobil dengan patuh. Tang Wulin menyipitkan mata dengan cahaya ungu berkilauan di matanya. Pada saat yang tepat, sensasi dingin dan menyegarkan langsung meledak di kedalaman matanya. Dia merasa ketika malam tiba-tiba berubah cerah dan segala sesuatu yang lain dalam bidang visualnya menjadi lebih jelas. Apakah ini berkah dari Deu Pierre Cinggaze? Tang Wulin tidak bisa menahan sedikit senyum dari wajahnya. Itu agak mengesankan bahwa ada manfaat tambahan seperti ini setelah 6 Great Beast menempelkan diri pada benih alamnya. Namun, senyum itu dihapus dari wajahnya sesaat kemudian. Di kejauhan, ada banyak jejak terbentuk di pasir. Sepertinya punggung bukit bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya semuanya melonjak ke arahnya sekaligus. Tang Wulin terdiam, dan dia menyesal menunjukkan belas kasihan beberapa saat yang lalu. Tidak ada keraguan bahwa makhluk yang masuk ini dibawa oleh binatang buas yang melarikan diri sebelumnya. Dia tidak tahu seberapa kuat makhluk ini. Tang Wulin segera berbalik dan berbicara kepada Gu Yuena yang duduk di kendaraan tempur Tang Sek. Gu Yue, apapun yang terjadi, jangan keluar dari mobil. Aku akan menjaga bagian luar. Ada kilatan cahaya keemasan dari tubuh Tang Wulin saat dia berbicara, dan dia melepaskan jiwa rohnya, Gold Song. Gold Song sudah agak besar sekarang. Ia mengayunkan tubuhnya, dan dengan kilatan emas lainnya, ia dengan cepat membengkak menjadi seekor ular raksasa yang panjangnya lebih dari 30 meter. Itu memposisikan dirinya di sekitar kendaraan tempur Sekte Tang dan menjaganya. Dengan beberapa aliran cahaya keemasan, Tang Wulin melepaskan armor perang 2 kata, Dragon Moon. Sulit untuk memberitahu teman dari musuh di gurun sini sehingga dia tidak pernah bisa lengah. Kapasitas bertarungnya ditingkatkan ke peringkat sage jiwa dengan amplifikasi armor tempur, jadi secara alami lebih mudah untuk merespons situasi. Dengan kilatan emas lainnya, tombak naga emas disulap ke tangannya. Tubuh Tang Wulin secara alami memancarkan aura garis keturunan. Dia berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah dia adalah pusat dari seluruh padang pasir. Punggung bawah tanah bergerak begitu cepat sehingga mereka mendekatinya dalam beberapa napas. Saat cahaya kuning melintas di tubuhnya, Tang Wulin mendengus. Pasir di sekitarnya segera tenggelam ke tanah, sampai seluruh gundukan pasir turun. Itu adalah kontrol gravitasi. Dia meningkatkan gaya gravitasi dalam sepersekian detik dalam radius 100 meter di sekitarnya, menekan pasir. Binatang gurun jiwa di kejauhan tidak bisa menggali jalan ke arahnya atau menyerang Tang Sek Combat Vehicle dari bawah dengan tarikan gravitasi yang kuat. Seperti yang diharapkan, aliran makhluk tiba-tiba melompat keluar dari pasir. Itu adalah spesies yang sama seperti binatang buas seperti krustasea dari sebelumnya. Ratusan dari mereka mengelilingi Tang Wulin dan kendaraan tempur Tang Seknya. Binatang buas terbesar berdiameter lebih dari 5 meter. Kulit luarnya yang keras berwarna hitam coklat sementara seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kental. Cangkang di punggungnya retak terbuka dan memperlihatkan sepasang sayap. 8 kakinya di bawah perutnya tampak setajam silet, terutama 2 di bagian depan. Kaki depannya yang seperti pisau bisa dilihat segera ketika tubuh bagian atasnya terangkat sedikit. Sisa-sisa kumbang gurun semuanya sedikit terangkat dan merentangkan sayap mereka. Mereka mengeluarkan suara berdengung saat mereka terbang, tetapi tidak ada yang berhasil memasuki zona gravitasi Tang Wulin yang meningkat. Efek kontrol gravitasi yang diciptakan oleh torso bone dari Mountain Dragon King sangat kuat, sehingga Tang Wulin tidak merasa cemas sama sekali. Meskipun musuh bisa terbang, kemampuan mereka untuk melakukannya pasti akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi tinggi begitu mereka memasuki kisaran kontrol torso bone Mountain Dragon King-nya. Tang Wulin berbicara dengan dingin, kami hanya lewat dan kami tidak punya niat buruk.
Aku tidak menyakiti klan Anda sebelumnya. Jangan mencari asap Anda di sini. Kumbang utama tentu saja adalah binatang buas yang memiliki setidaknya 100.000 tahun basis budidaya, jadi tidak mungkin dia tidak akan mengerti ucapan manusia. Itu juga harus dilengkapi dengan kecerdasan yang memadai. Yang mulia, jangan menunjukkan belas kasihan. Ini adalah beetle setan pasir, spesies binatang buas yang sangat jahat. Mereka mengandalkan pengeringan cairan tubuh makhluk hidup untuk bertahan hidup dan bercocok tanam. Hewan dan tanaman adalah target mereka. Ambil perhatikan dekat bagian bawah kepala mereka ada mulut yang sangat tajam yang mengeluarkan sekresi yang akan mencairkan dan menyedot seluruh energi mangsanya begitu menembus tubuh target. Alasan mengapa gurun terus memanjang keluar sangat terkait untuk spesies kumbang setan pasir ini. Gurun ini mengembang karena mereka tanpa henti melahap kehidupan tanaman di dalam dan sekitar gurun. Tidak diragukan lagi, mereka adalah biang keroknya. Banyak kumbang setan pasir ini hanya perlu 1 hari untuk menghancurkan 1 kotak kilometer hutan. Petik 2. Bab 923, Fire Basin. Suara bergema di kepala Tang Wulin adalah Damas Tulip. Mendengarkan suaranya, Tang Wulin tidak bisa menahan rasa takut. 1 kilometer persegi sama dengan 1 juta meter persegi. Koloni ratusan kumbang setan pasir mampu mengubah 1 kilometer persegi hutan menjadi gurun dalam 1 hari. Itu adalah salah satu kekuatan destruktif terburuk dalam mengganggu keseimbangan ekologis. Tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang bisa lebih buruk dari ini. Tang Wulin tidak mengatakan apa-apa lagi setelah menerima penjelasan Damas Tulip. Dia mengambil langkah maju dan menginjak berat ke tanah yang dipadatkan karena gaya gravitasi yang kuat. Tubuhnya mirip panas saat ia menembak ke arah Sand Demon Beetle di paling depan. Beetle pasir setan yang sangat besar mengeluarkan suara keras saat mengepakkan sayapnya untuk menahan tarikan gravitasi tanah. Ini menusuk kaki depannya lurus ke arah Tang Wulin. Kepulan kabut hijau mekar dari tubuhnya saat mengepakkan sayapnya secara bersamaan. Sisa kumbang setan pasir juga mengepakkan sayap mereka dan secara kolektif melepaskan kabut hijau gelap yang pekat. Ini adalah kabut pingsan. Ini tidak terlalu berbahaya tetapi sangat efektif dalam melumpuhkan seseorang. Ia dapat melumpuhkan seseorang dengan cepat melalui kontak kulit yang merupakan spesialisasi. Namun, semua jenis racun yang berbeda seperti awan yang mengambang di depanku, Tulip Damas berbicara dengan arogan. Saat ia menjelaskan kepada Tang Wulin, lingkaran halo merah muda pucat berdesir dari tubuh Tang Wulin. Kabut hijau gelap menghilang seketika begitu menghubungi lingkaran merah muda pucat. Itu kemudian bertabrakan dengan Sand Demon Beetle yang sangat besar. Tiba-tiba, kumbang setan pasir berteriak. Ia berusaha melarikan diri sementara aura seluruh tubuhnya melemah secara dramatis. Tang Wulin tidak akan pantas menjadi pemimpin dari 7 monster Shrek jika dia membiarkan kesempatan seperti itu berlalu. Tombak naga emas di tangannya menyerang dengan kuat seolah-olah dia akan membelah gunung. Boom! Dalam tontonan kekuatan besar, Sand Demon Beetle yang berumur 100.000 tahun segera dihancurkan oleh cambukannya yang kuat. Kekuatan Tang Wulin melebihi 200.000 kg kekuatan di bawah amplifikasi baju tempur Dragon Moon-nya. Bahkan lokomotif peringkat Douluo peringkat tidak bisa menahan pukulannya tanpa mengenakan baju perang. Tombaknya telah menghancurkan pemimpin Sand Demon Beetles ketika Tang Wulin mulai bergerak segera setelah itu. Kakinya melangkah maju dengan Ghost Perplexing Track ketika dia memegang tombak naga emasnya untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Tidak ada kumbang setan pasir yang mampu menahannya bahkan untuk sesaat. Hanya ada suara tubuh yang meledak terus-menerus di padang pasir. Dia tidak harus menunjukkan sopan santun karena mereka hanya admin. Kabut yang dirilis oleh Sand Demon Beetles sama sekali tidak efektif dengan kehadiran Tulip Damas. Kabut The Sand Demon Beetles ditolak oleh aroma Damas Tulip. Tang Wulin mengepakkan sayap emas besar di punggungnya bersama-sama dengan gerakan Ghost Perplexing Track-nya. Yang bisa dilihat hanyalah sosok emas yang bolak-balik terus-menerus. Ada kurang dari setengah kumbang setan pasir yang tersisa ketika mereka mulai bubar dan melarikan diri. Tang Wulin mulai mengejar mereka ketika dia diingatkan oleh Tulip Damas. Kecepatannya mengesankan. Meskipun dia tidak terampil dalam serangan jarak jauh, dia masih berhasil membunuh puluhan lebih dari kumbang setan pasir. Dia bisa melanjutkan dengan pengejaran dan serangan pertempuran setan pasir jika bukan karena kekhawatirannya meninggalkan Bu Yuena sendirian di dalam mobil. Dia kembali ke kendaraan tempur Sekte Tang. Saat ini, cincin jiwa muncul dari tubuh Sand Demon Beetles yang mati.
Penampilannya jelas di malam hari. Gu Yue, tidak apa-apa sekarang. Tang Wulin membuka pintu dan duduk di dalam mobil. Gu Yuena tampak agak tertekan. Mereka sudah melarikan diri, mengapa kamu masih mengejar dan membunuh mereka? Tang Wulin tersenyum dan berkata, mereka adalah hamba. Semua kejahatan harus sepenuhnya diberantas. Gu Yuena sedikit menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah semua jiwa binatang buas di mata umat manusia? Tang Wulin tidak bisa menahan senyum dan berkata, tentu saja tidak. Namun, memang benar bahwa sebagian besar binatang buas agresif terhadap umat manusia. Dia tidak memperhatikan perubahan ekspresi Gu Yue saat ini. Dia bertanya pada tulip Damas dalam benaknya, Senior Damas, kamu telah hidup dalam Ichevire Polaris Ice sepanjang hidupmu. Bagaimana kamu tahu kemampuan dari makhluk-makhluk buas jiwa gurun ini? Damas tulip menjawab, apakah Anda tahu apa arti kata, hebat, dari, alam yang hebat? Tang Wulin tertegun sejenak. Apakah itu berarti, luas? Damas tulip berkata, ini tidak sesederhana itu. Pada awalnya, hanya ada makhluk tingkat rendah yang ada di alam yang agung. Kemudian, ada kita, tanaman. Jiwa binatang jenis tanaman tentu tidak sebanding dengan hewan, tipe Soul Beast dari peringkat yang sama ketika datang ke kemampuan bertarung kami. Itu karena kita secara inheren tidak selincah binatang tipe Soul, dan endowment alami kita lebih rendah juga. Namun, jika kita membandingkan gabungan kita kemampuan, kita pasti tidak lebih lemah dari binatang jiwa berjenis binatang. Petik 2. Kamu seharusnya merasakan itu sebagai anak alam. Kamu bisa meminta bantuan tanaman agar kekuatan spiritualmu untuk merasakan jangkauan yang lebih besar ketika kamu berada di hutan atau tempat dengan sejumlah besar tanaman. Sedangkan bagiku, saya adalah raja tanaman dan salah satu benda surga dan roh bumi. Oleh karena itu, saya dapat menggunakan tanaman untuk belajar tentang dunia luar. Dari mulut ke mulut di antara tanaman, saya bisa mendapatkan informasi yang berguna tentang eksternal dunia. Petik 2. Kami bersedia menandatangani kontrak dengan Tang Sekte pada awalnya untuk saling bergantung ketika kami memahami kengerian dunia manusia di luar. Namun, pengetahuan kami terbatas pada waktu itu. Ada banyak pabrik yang menyampaikan informasi tentang setan pasir kumbang dan perusakannya terhadap alam. Oleh karena itu, saya menyadarinya. Saya khawatir saya mungkin tidak mengerti sebanyak binatang buas lainnya kecuali binatang buas tipe tumbuhan. Tang Wulin merasa tercerahkan. Untung kau memberitahuku. Damas tulip berbicara sambil tersenyum, Yang Mulia membantai kumbang setan pasir yang tak terhitung jumlahnya hari ini, jadi ini perlindungan terbaik bagi alam. Sungguh sia-sia kita tidak bisa meninggalkan benih alam dengan mudah. Kalau tidak, kami bisa membantu Anda memusnahkan kumbang setan pasir. Petik 2. Tang Wulin tersenyum dan berbicara, saya pasti akan mencari makhluk-makhluk ini yang menghancurkan hutan di tepi gurun jika saya memiliki kesempatan di masa depan. Setelah percakapannya dengan Damas Tulip, Tang Wulin mendapati Gu Yuena tertidur di dalam mobil. Dia menutupinya dengan selimut, sementara dia berbaring di sebelahnya dan melingkarkan tangannya di tubuh halusnya. Sebuah pembangkit tenaga listrik akan selalu dikagumi. Tidak ada binatang jiwa tipe gurun lain yang datang untuk menyerang mereka pada malam hari. Mereka melanjutkan perjalanan mereka keesokan harinya dan akhirnya tiba di Fire Basin pada siang hari. Tempat itu pantas disebut namanya. Suhu di sini agak tinggi sehingga orang akan membutuhkan pakaian ringan saat memasuki Fire Basin. Jalan di dalam Fire Basin tidak terawat dengan baik. Tampaknya relatif terbelakang meskipun cekungan itu seperti kota yang luas. Meskipun tidak disebut kota, itu adalah tempat paling padat di wilayah barat seluruh benua. Mayoritas bangunan di dalam cekungan dibangun dari tanah dan batu. Pakaian orang-orangnya sangat berbeda dari yang tinggal di sisi lain gurun. Sebagian besar orang mengenakan kerudung untuk mengusir pasir dan angin. Karenanya, identitas mereka dirahasiakan. Tang Wulin menemukan tempat terpencil dan menyimpan tangsek combat vehicle-nya sebelum menyeret Gu Yue ke basin. Dia tidak berencana membawa Gu Yue ke Skyen Mountain di mana kondisinya dikatakan sangat keras dan tidak cocok untuk orang biasa. Di sisi lain, Fire Basin berbeda. Itu adalah rumah bagi sejumlah besar penduduk asli sepanjang tahun. Pada saat yang sama, itu juga merupakan kota perdagangan paling penting di sisi barat seluruh benua. Segala macam persediaan tersedia di sini. Gu Yue, aku akan mendaftar di tentara. Apakah tidak apa-apa jika kamu tinggal di sini? Aku akan mencoba mengunjungimu sesekali,
Tang Wulin berbicara kepada Gu Yue dengan lembut. Gu Yuena tertegun sejenak. Kapan kamu akan kembali? Tang Wulin tersenyum pahit dan berkata, saya belum tahu. Itu tergantung pada situasi di sana. Namun, saya khawatir tidak akan mudah untuk pergi karena saya mendaftar di tentara. Saya akan lakukan yang terbaik untuk mengunjungi Anda sesering mungkin. Petik 2. Tidak, aku akan ikut denganmu, jawab Gu Yuena menantang. Bab 924. Merasa tak berdaya, Tang Wulin berkata, saya tidak bisa melakukan itu. Tidak mungkin saya bisa membawa Anda ke sana dalam kondisi Anda saat ini. Saya mendengar dari wakil Hallmaster bahwa pasukan Gunung Skyen memiliki kelompok orang yang paling kasar dan paling misterius di dunia, seluruh benua. Aku khawatir kamu akan berada dalam bahaya di sana. Tetap di sini dulu. Aku akan membawamu ke sana jika aku menemukan tempat yang cocok untukmu, oke? Petik 2. Tang Wulin mengetahui bahwa Gu Yuena mampu hidup sendiri setelah bersamanya selama beberapa hari. Satu-satunya masalah adalah kecantikannya yang luar biasa yang menjadi sumber perhatian bagi Tang Wulin. Dia telah membeli beberapa alat sebelumnya selama perjalanan untuk menjadikannya topeng. Topeng itu menyembunyikan kecantikannya yang indah sementara rambutnya dicat hitam, jadi dia tidak terlihat mencolok lagi. Gu Yuena menunduk, itulah yang dia bereaksi setiap kali dia tidak puas. Secara alami, Tang Wulin merasa kasihan ketika melihat kondisinya, jadi dia mencoba menghiburnya. Itu taktik paling efektif Gu Yuena dalam berurusan dengan Tang Wulin. Jadilah gadis yang baik, aku benar-benar tidak bisa membawamu sepanjang waktu ini. Bisakah kamu mencium aroma daging panggang? Mata Tang Wulin tiba-tiba menjadi cerah saat dia menyenggol Gu Yuena. Di mana? Dari mana asalnya? Seperti yang diharapkan, Fudi kecil itu segera mendongak dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Dia sangat tidak puas setelah makan ransum kering selama beberapa hari terakhir di padang pasir. Segera, mereka menemukan toko daging panggang yang secara teratur dilindungi oleh penduduk setempat di Fire Basin. Mereka menikmati sepotong besar daging panggang yang dilengkapi dengan anggur buah yang diseduh secara lokal. Daging dipanggang dengan sempurna sehingga empuk di bagian dalam tetapi hangus di bagian luar. Tidak hanya gurih, tapi jus di dalam daging panggang juga diawetkan. Tang Wulin dan Gu Yuena berpesta pora. Meskipun Tang Wulin tidak membutuhkan makanan dalam jumlah besar untuk mendukung kekuatan garis keturunannya lagi, ia masih memiliki metabolisme tinggi untuk menjadi pecinta makanan selama bertahun-tahun. Keduanya makan 5 porsi sebelum akhirnya berhenti. Gu Yue, lihat, ada begitu banyak makanan lezat di sini di Fire Basin. Tetap dan Anda bisa makan daging panggang setiap hari. Di sisi lain, jika Anda mengikuti saya ke Skyen Mountain, Anda hanya akan memiliki jatah kering setiap hari sama seperti ketika kita berada di padang pasir. Aku tidak akan merasa senang mengetahui bahwa kamu tidak akan makan dengan baik. Jadilah gadis yang baik dan tetap di sini, oke? Petik 2. Gu Yuena dengan sabar dibujuk sampai dia setuju. Selanjutnya, Tang Wulin harus mendapatkan akomodasi. Dia tidak kekurangan uang, jadi dia menemukan hotel terbaik untuk Gu Yuena dan memesan kamar selama 3 bulan. Sebagian besar fasilitas tersedia di hotel. Tang Wulin memberinya uang yang cukup dan membawanya untuk tinggal selama 2 hari. Ini agar dia bisa beradaptasi dan terbiasa hidup di sana sendiri. Setelah itu, Tang Wulin pergi dengan Tang Sek Combat Vehicle dan langsung menuju Gunung Skyen. Mengemudi sendirian itu menyedihkan. Setelah menempuh jarak hanya 100 km, dia berpikir untuk kembali menjemput Gu Yuena tidak kurang dari 10 kali. Dia mengandalkan tekad kuatnya yang kuat untuk menekan dorongan hati dengan upaya keras. Bip, bip, komunikator jiwa bergemuruh. Itu adalah komunikator jiwa baru yang baru saja dibeli Tang Wulin di Fire Basin. Komunikatornya yang dia bawa sebelumnya telah ditutup. Apa yang terjadi, Gu Yue? Tang Wulin bahkan tidak memeriksanya, tetapi dia tahu itu karena dia satu-satunya orang yang tahu nomor ini. Ayah, aku sudah merindukanmu, suara Gu Yuena terdengar seperti dia menangis. Jadilah gadis yang baik, Gu Yue. Aku akan segera kembali. Lakukan lebih banyak meditasi setiap hari untuk menyerap energi Velvet Sky Ridge Chrysanthemum sehingga kamu dapat segera pulih. Kamu bisa meneleponku kapan saja kamu merindukanku, dan aku akan meneleponmu sebelum aku kembali, oke? Petik 2. Suara Gu Yuena terdengar seperti dia menangis terseduh-seduh sekarang. Baiklah, aku kembali sekarang. Tunggu aku. Dia tidak tahan lagi.
Tang Wulin memutar mobil dan kembali ke Fire Basin. Dia menghentikan mobil di depan hotel. Begitu dia turun dari mobil, Bu Yuena berlari mendekatinya dan mendorong sosok langsingnya dengan tiba-tiba ke dalam pelukannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi hanya memeluknya erat. Tang Wulin bisa merasakan hatinya meleleh. Bagaimana dia bisa berpisah dengannya? Dia dipenuhi dengan emosi campur sekaligus. Ayah, kamu bisa pergi sekarang. Aku akan menjadi gadis yang baik, Bu Yuena tiba-tiba mendongak dan berbicara dengan tekad. Tang Wulin tertegun sejenak. Bu Yuena tersenyum padanya dan berjinjit untuk mencium pipinya sebelum mendorongnya kembali ke mobil. Kembalilah untuk mengunjungiku segera. Tang Wulin agak bingung. Dia terdiam saat melihat Gu Yuena berseri-seri dengan sukacita. Gu Yue, apakah kamu ingin? Kamu bisa pergi, ayah. Aku akan tumbuh menjadi gadis yang baik ketika aku menunggu kamu untuk kembali. Gu Yuena mendorongnya ke dalam mobil, lalu melambai padanya. Tang Wulin merasa seperti kehilangan kendali atas emosinya. Atau yang lain, kamu bisa. Di sisi lain, Gu Yuena tersenyum ketika dia menutup pintu. Ayah bersedia untuk kembali sehingga itu menunjukkan bahwa aku penting bagimu. Pergi, cepat, aku anak yang masuk akal. Jangan khawatir, aku akan merawat diriku dengan baik. Tang Wulin tersenyum sekaligus. Dia lebih tenang sekarang. Mobilnya pelan-pelan menambah kecepatan sementara dia sesekali melihat kaca spionnya. Dia tetap berdiri di sana melambai padanya. Hatinya dipenuhi dengan cinta pada saat ini. Apakah kondisi di Skyen Mountain sangat sulit? Apa untungnya bagiku? Dia akan menungguku. Tang Wulin berbelok di tikungan dan melaju kencang saat ia langsung menuju Gunung Skyen dengan keinginan berani untuk bertarung. Gu Yuena berhenti melambaikan tangannya ketika dia tidak bisa lagi melihat siluet kendaraan tempur. Wosh! Air matanya meluap dari tepi matanya dan membasahi pipinya. Gadis kecil, mengapa kamu menangis? Suara serak datang dari samping. Seorang pria muda dengan kulit gelap mengenakan atasan yang mengungkapkan setengah bahu mendekati Gu Yue. Pergi! Gu Yue tiba-tiba berteriak keras. Pria muda itu menggigil sekali. Seolah-olah dia telah melihat beberapa hal yang sangat menakutkan di matanya yang ungu. Wajahnya yang awalnya gelap berubah pucat ketika dia berbalik dan melarikan diri. Dalam sepasang mata ungu jernih, pupil matanya yang vertikal mengerut secara bertahap dan kembali ke keadaan semula. Hanya ada kejutan di hati Tang Wulin saat dia melihat pemandangan di kejauhan. Perbukitan, bukit-bukit putih bersalju membentang sejauh mata memandang. Itu melonjak semakin tinggi semakin membentang sampai melonjak langsung ke awan. Matahari tampak lebih dekat dari biasanya. Tang Wulin bisa merasakan bahwa elemen cahaya di sini sangat kuat. Ini dapat menyebabkan efek negatif pada tubuhnya meskipun pertahanan tubuhnya kuat. Rupanya, dia tidak terlalu keberatan karena tubuhnya yang kuat dan ulet. Jalan sudah berakhir. Dia harus menyeberangi gunung salju untuk mencapai tujuannya. Itu adalah pengalaman pertama Tang Wulin di daerah seperti itu di mana udaranya tipis dan sedikit orang menginjaknya. Tetap saja, dia sangat terpesona oleh keindahan alam. Dia menoleh dan melihat ke belakang. Tempat-tempat yang ia lewati masih hijau. Namun, ketika dia berbalik, jalan di depannya tertutup salju. Berdiri di sana, dia merasa sepele seperti setetes di lautan luas. Inilah pesona alam. Bagaimana orang bisa menghancurkan keindahan seperti itu? Benih alam yang diposisikan di antara alisnya tampak bergetar dengan lembut sekali. Seolah-olah benih itu menanggapi fluktuasi hatinya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat dia berjalan dengan langkah besar menuju gunung salju di depan. Pada saat yang sama, ia mengambil perangkat sistem penentuan posisi yang diberikan kepadanya terutama oleh Dou Luo Amorous. Sistem penentuan posisi hanya dapat digunakan untuk menemukan tujuannya. Dia sudah menyalakannya sejak dia meninggalkan Fire Basin dan mengandalkan panduannya untuk tiba di sini. Saat ini, sistem penentuan posisi menunjuk ke gunung salju. Suhunya sudah sangat rendah. Tang Wulin mengenakan pakaian yang tidak bergaris. Langkah kakinya cepat dan mantap sementara pusaran garis darah di tubuhnya bersirkulasi secara alami untuk membubarkan udara dingin di sekujur tubuhnya. Segera, dia memasuki wilayah gunung salju, dan dia merasa sulit untuk berjalan. Namun, dia tidak melepaskan baju perangnya karena Dou Luo yang asmara pernah mengatakan kepadanya bahwa dia harus menjadi orang yang konvensional ketika dia di sini. Itu karena setiap orang yang mendaftar dalam pasukan harus berjalan di jalan ini dengan kedua kakinya sendiri.
Bahkan seorang master jiwa terbang tidak terkecuali. Itu aturannya. Dia juga tidak diizinkan menggunakan jiwa bela dirinya, atau dia akan menghadapi eliminasi sebaliknya. Bab 925, Mendaki Gunung. Terlalu cepat, Tang Wulin mulai memahami apa yang dia hadapi saat dia naik ke puncak gunung pertama. Tindakan mendaki gunung bersalju adalah ujian tak kenal ampun dari keinginan seseorang. Bahkan untuk seorang guru jiwa dengan kekuatan jiwa yang berlimpah, sangat sulit untuk maju tanpa menggunakan jiwa bela diri seseorang. Tidak hanya salju yang sangat tebal di gunung membuat berjalan sangat sulit, tetapi medannya juga curam dan suhunya semakin rendah dan lebih rendah. Udara terasa tipis pada ketinggian yang begitu tinggi. Terlepas dari kemampuan fisiknya yang luar biasa, Tang Wulin mulai mengalami hiperventilasi setelah dia mulai mendaki gunung pertama. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk melakukannya tanpa mengandalkan peralatan modern. Meski begitu, dia tidak merasa kesal dengan semua ini karena dia benar-benar menikmati latihan ini. Dia menyesuaikan tubuhnya dan menelan beberapa genggam salju yang dia ambil dari tanah. Tang Wulin kemudian melompat ke sisi lain puncak salju. Salju tebal adalah bantal terbaik. Tubuhnya dengan cepat meluncur di sepanjang sisi gunung yang curam saat dia meluncur ke bawah. Dia adalah satu-satunya orang yang cukup berani untuk melakukan hal itu. Orang lain pasti akan khawatir tentang apa yang harus dilakukan ketika mereka meluncur ke bawah. Tang Wulin merentangkan anggota tubuhnya dan mengendurkan otot-ototnya untuk meningkatkan area permukaan yang bersentuhan dengan salju sebanyak mungkin untuk mencegah dirinya tenggelam ke dalamnya. Dia terus mempercepat ketika bubuk es melewatinya. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk merasakan zona bahaya yang mungkin semakin jauh dan kemudian mencoba mengarahkan dirinya sendiri sesuai dengan itu. Dia telah mengambil lebih dari 1 jam untuk mendaki gunung tetapi hanya beberapa menit untuk menuruni bukit. Saat ia dengan cepat mendekati bagian bawah, Tang Wulin mengangkat kakinya. Dia menggunakan kelembamannya untuk terus meluncur ke depan sampai dia mencapai dasar gunung yang berlawanan. Dia bahkan menyerbu ke atas selama puluhan meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Dia menekuk lutut dan melakukan beberapa sit-up sementara seluruh tubuhnya tenggelam ke salju tebal di gunung. Rasanya luar biasa, seharusnya seperti apa ski itu. Salju di gunung itu sangat tebal. Tang Wulin cukup tahu tentang hal-hal seperti itu untuk memahami bahwa, dalam keadaan itu, ia harus membuat sesedikit mungkin suara atau ia dapat menyebabkan longsoran salju dengan sangat mudah. Jadi, dia menahan dorongan hatinya untuk bersorak saat dia merangkak ke dinding. Setengah dari tubuhnya terkubur di salju tebal saat ia melanjutkan pendakian yang berat ke atas. Dia tidak menggunakan jiwa bela dirinya, tetapi telapak tangannya yang kuat seperti baja. Dia mampu mencengkeram dengan kuat ke dinding dan memanjat tanpa menggunakan cakar naga emasnya. Tidak semua gunung di sana begitu curam. Medan miring dengan lembut setelah dia naik melewati bagian berbahaya dari jalan setapak. Dia berdiri dan terus berjalan maju. Dia melintasi satu demi satu puncak mengikuti panduan sistem penentuan posisi. Tujuannya tumbuh semakin dekat, tetapi seluruh tubuhnya sudah tertutup salju di bentangan gunung ini. Gunung-gunung di hadapannya lebih tinggi dari yang sebelumnya sementara medannya tumbuh semakin berbahaya. Tang Wulin akhirnya merasa sedikit lelah saat dia duduk di salah satu puncak gunung. Sudah sehari penuh, dia telah kehilangan hitungan berapa banyak gunung yang telah dia panjat, dan dia tidak bisa lagi melihat jalan yang telah dilaluinya lagi. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia masih jauh dari tujuannya. Mengingat tubuh manusia supernya, dia bisa terus maju, tetapi suhu di gunung itu terlalu rendah malam itu. Dia bisa merasakan bahwa suhu di sekitarnya minus 50 derajat Celcius, dan panas tubuhnya terlalu cepat berkurang. Dia harus meninggalkan beberapa kelonggaran untuk dirinya sendiri, tidak peduli seberapa percaya dirinya. Jika tidak, ia akan berada dalam masalah besar jika terjadi kesalahan. Adapun bagaimana ia harus beristirahat, itu bukan masalah baginya. Dia menggali gua ke salju di dinding gunung dan meringkuk di dalamnya. Dia mengambil selimutnya dari cincin penyimpanannya dan menggunakannya untuk melindungi dirinya dari salju dan es di sekitarnya. Itu tidak nyaman tetapi setidaknya itu lebih baik daripada disengat oleh angin dingin yang pahit di luar. Dia pikir ini adalah pengalaman yang agak luar biasa. Tang Wulin mendorong selimut untuk menyingkirkan salju di sekitarnya dan mulai menarik aura untuk mengurangi suhu tubuhnya secara bertahap. Esensi darah dan kekuatan jiwa fortisitas di tubuhnya beredar lebih lambat sekarang.
Sudah ada benda seperti kristal mulai terbentuk di dalam pusaran kekuatan jiwanya karena basis kultivasinya semakin dekat ke peringkat 60. Inti jiwanya tampaknya hampir sepenuhnya kental. Begitu inti mengembun, tubuhnya akan membentuk sirkulasi spontan. Dia akan mampu mengisi ulang dirinya sendiri bahkan ketika dia tidak bisa memasukkan energi asal eksternal ke dalam dirinya sendiri. Tang Wulin menghabiskan malam bermeditasi, dan dia segar dan energi ketika dia terbangun pada hari berikutnya. Dia tidak terburu-buru untuk pergi keluar karena dia punya makanan di gua. Ransum kering telah mengeras sepenuhnya dan rasanya tidak enak sama sekali, tetapi bagaimanapun juga dia perlu menambah energinya. Tangannya terbuka ketika dia menggali dirinya keluar dari gua. Angin dingin yang sedingin es berhembus ke tubuhnya, segera membuatnya menggigil dan merasa baru. Dia menggerakkan anggota tubuhnya, ketika cincin jiwa esensi darah di tubuhnya beredar lebih cepat. Tiba-tiba, fluktuasi esensi darah panas membakar keluar dari tubuhnya. Orang bisa melihat kabut putih muncul di sekitarnya, menghilang ke udara sementara auranya terbakar seperti api. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam beberapa dan menyerap nutrisi yang tersedia di atmosfer tipis. Dia melihat perangkat sistem posisinya saat dia tiba-tiba melompat untuk melanjutkan perjalanannya. Puncak gunung di depan menjadi lebih curam dan curam. Gunung itu hampir 90 derajat, tetapi ini adalah satu-satunya jalan yang tersedia. Sistem penentuan posisi menunjukkan bahwa ia akan mendekati tujuannya setelah melintasi gunung ini. Namun, itu benar-benar terlalu sulit untuk didaki. Tidak ada banyak salju di dinding gunung yang hampir vertikal, namun ada banyak es yang sangat licin di tanah. Ini membuatnya sangat sulit untuk mendaki gunung dengan tangan kosong. Tang Wulin telah mengembangkan temperamen gigihnya setelah dihadapkan pada kesulitan sejak dia masih muda. Dia merenung sejenak sebelum muncul ide. Saya tidak diizinkan menggunakan jiwa bela diri saya, kan? Bahkan menggunakan kekuatan Raja Naga Emas dianggap melanggar aturan, jadi aku akan mengandalkan kekuatan tubuhku saja. Petik 1. Dia menstabilkan tubuhnya sejenak kemudian dia meluruskan jari-jari tangan kanannya seperti pisau saat dia tiba-tiba menusuk ke dinding es di depannya. Uff, telapak tangan kanannya tenggelam ke dalam es. Meskipun es di gunung itu sekeras batu, tidak ada artinya ketika dihadapkan dengan kekuatan Tang Wulin yang menakutkan. Tang Wulin memiliki pegangan yang kuat saat ia tergantung di dinding es. Dia kemudian mendorong tangannya yang lain seperti yang telah dia lakukan dengan yang pertama. Dia menguji keawetan es sebelum berkontraksi otot-otot di lengannya untuk melemparkan dirinya ke atas. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia melambungkan dirinya ke udara. Dia hanya mengandalkan kekuatan lengannya. Dia terbang ke udara sekitar 10 meter dan memasukkan tangannya sekali lagi ke dalam es ketika momentumnya habis. Dia khawatir es itu akan hancur di bawah tekanan yang begitu besar, itulah sebabnya dia hanya mendorong dirinya maju 10 meter pada satu waktu. Tang Wulin mengira dia tidak punya pilihan, tetapi untuk berhati-hati. Dia melompat ke udara berulang-ulang, menusuk es terus-menerus. Tangannya stabil seperti es. Setiap kali dia naik, dia akan dengan kuat memegang es sebelum dia melemparkan dirinya ke atas. Dia seperti seekor katak yang dengan cepat melompat ke dinding es. Dinding curam lebih dari 1 kilometer tingginya, tapi dia mencapai puncak gunung hanya dalam 2 jam. Dia mengayunkan tangannya yang sakit dan bengkak dan menggerakkan jari-jarinya, sedikit memerah karena kedinginan. Esensi darah di tubuhnya beredar selama 1 siklus sebelum ia sembuh secara alami. Ini adalah keuntungan dari memiliki kemampuan fisik yang kuat. Kekuatan esensi darah Tang Wulin telah meningkat lagi, terutama setelah dia mengkonsumsi Velvet Sky Rich Chrysanthemum. Dia bahkan bisa merasakan bahwa adalah mungkin baginya untuk menagih ke segel Raja Naga Emas ke-10 segera jika ini berlanjut. Tang Wulin sangat bersemangat dan khawatir tentang segel ke-10. Oud Tang telah tidur nyenyak dalam waktu yang lama, tetapi dia pernah mengatakan kepada Tang Wulin bahwa 9 segel terakhir dari segel Raja Naga Emas adalah yang paling sulit untuk ditangani. Energi Golden Dragon King dari 9 segel pertama akan lebih mudah beradaptasi dengan tubuhnya, sedangkan 9 terakhir dipenuhi dengan energi yang sangat menakutkan. Dia akan segera binasa jika dia gagal menyerapnya. Dengan demikian, dia tidak akan pernah bertindak gegabah tanpa sepenuhnya siap. Namun, menjadi berbahaya dan sulit berarti ada peluang besar di balik segel ini. Tidak ada keraguan bahwa segel ke-10 akan memberinya keterampilan kelima yang sangat kuat Golden Dragon King Bloodline yang jauh melampaui 4 keterampilan pertamanya.
Medan bersalju yang terus memanjang ke atas miring dengan lembut. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lihat sebelumnya. Tang Wulin terus maju dan mencapai puncak gunung. Dia heran menemukan bahwa medan di sisi lain gunung tidak memanjang ke bawah lagi. Sebaliknya, ada dataran yang terletak di puncak gunung, atau lebih tepatnya, lapangan salju. Deretan barak menutupi ladang dengan padat, dan tampaknya berada dalam skala yang agak besar. Ada penjaga di perimeter, tetapi tidak ada menara pengawal. Dia tidak tahu dari mana bangunan itu dibuat karena salju tebal menutupi mereka. Namun barak yang menempati area setidaknya 1 km persegi benar-benar ada. Bab 926. Tang Wulin memperkirakan bahwa ketinggian di sini setidaknya 6 km. Itu bukan tempat yang cocok bagi manusia untuk tinggal. Tanpa ragu, ini adalah tujuan dari perjalanannya saat ini. Ini adalah tempat di mana dia benar-benar akan bergabung dengan tentara. Dedoris Asmara sebenarnya telah menemukan tempat yang sempurna untuknya. Bagaimanapun, dia telah berhasil. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin merentangkan anggota tubuhnya dan kemudian dengan cepat berlari ke barak. Dia baru saja berlari beberapa langkah ketika sebuah pemandangan yang menakutkan menyambutnya, dan dia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Sekitar 20 meter sebelum dia, 4 sosok melompat keluar dari salju tanpa peringatan. 4 senapan serbu yang jelas tidak konvensional diarahkan padanya. Keempat sosok itu mengenakan pakaian putih tebal dan berat, dan senapan mereka terus diarahkan padanya. Dengan basis budidaya Tang Wulin, dia bahkan bisa merasakan bahaya dari mereka berempat. Dia segera mengangkat tangannya, jangan salah paham. Aku di sini untuk mendaftar dan melapor untuk tugas. Di antara 4 prajurit berpakaian putih, salah satu dari mereka menurunkan senapannya sementara 3 lainnya masih menunjuk ke arahnya. Tentara itu berjalan ke sisi Tang Wulin dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menepuk seluruh tubuhnya. Ketika dia tidak menemukan senjata, dia melepas helmnya. Surat rekomendasi. Petik 2. Tang Wulin buru-buru mengeluarkan surat Amorous Douluo dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepadanya. Itu adalah sepotong logam putih keperakan. Gambar burung salju putih besar dicap ke permukaan logam. Burung besar itu tampak tampan dan sedikit menyerupai Raja Wali. Namun, rasio tubuhnya tidak persis seperti Raja Wali, karena lebih besar dan cukup megah. Tang Wulin tahu bahwa ini adalah binatang jiwa yang dikenal sebagai salju condor. Dikatakan bahwa itu adalah dewa penjaga gunung bersalju. Meski begitu, jumlahnya sangat sedikit. Dia hanya melihat mereka selama kelas di Akademi Shrek. Gambar ini tampaknya menjadi lambang tentara di hadapannya. Sejujurnya Tang Wulin tidak tahu banyak tentang tentara. Tujuannya untuk datang ke sini sangat sederhana dan itu adalah untuk berbaur. Dia kemudian akan mengandalkan kemampuannya sendiri dan perlahan-lahan mengambil alih tempat ini. Nama pasukan ini adalah Tentara Dewa Darah. Memang, itu adalah Dewa Darah dan bukan Dewa Salju. Meskipun pengucapannya sama dalam bahasa Mandarin, makna yang diwakilinya sangat berbeda. Tentara ini bahkan tidak terdaftar di antara militer federasi. Mereka adalah sesuatu yang unik, dan mereka adalah pasukan yang paling kuat. Mereka menjaga batas rahasia di benua yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Mereka yang memenuhi syarat untuk mendaftar di sini adalah elit sejati dalam segala hal. Demikian pula, mereka yang memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan tentara ke tempat ini hanya berasal dari beberapa tempat. Akademi Shrek, Sekte Tang, Aula Pertempuran Dewa, Pagoda Roh, dan beberapa klan guru jiwa kuno dan mapan. Tidak ada yang lemah di sini karena orang yang lemah lembut tidak mungkin bertahan di sini. Durasi dinas militer di sini juga jauh lebih lama daripada tentara lainnya, karena para calon harus melayani setidaknya selama 5 tahun. Bagaimanapun, sebagian besar rekrut yang datang ke sini bertahan selama lebih dari 1 dekade sekaligus. Setelah prajurit itu memverifikasi surat rekomendasi Tang Wulin, dia tiba-tiba berdiri memperhatikan dan memberi hormat kepadanya. Salutnya berbeda dari yang dilakukan tentara federal biasa. Dia mengepalkan tangan kanannya dan memukulnya dengan paksa ke dadanya. Tang Wulin mengerti bagaimana mengamati adat istiadat tempat itu. Dia meniru dia dan memukul dadanya sendiri juga. Namun, dia ditangkap oleh prajurit itu. Kamu belum memenuhi syarat, ikutlah denganku. Ketika dia berbicara, prajurit itu sudah berjalan menuju barak yang jauh dengan langkah besar. Seperti yang diharapkan, mereka tidak ortodoks. Tang Wulin sedikit terguncang, tapi dia masih mengikutinya dengan tergesa-gesa.
3 prajurit lainnya kembali ke tempat mereka di bawah salju. Permukaan salju di atas mereka dengan cepat rata, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Tentara itu membawa Tang Wulin ke barak. Salju di sekitar barak telah tersapu. Dia akhirnya bisa menginjak tanah yang keras dan kokoh dan tidak lagi harus berjalan dengan susah payah melewati salju tebal. Tentara itu menyapu salju yang menumpuk di tubuhnya, lalu dengan cepat masuk ke barak. Begitu mereka memasuki barak, suasana berubah. Segalanya di sini tampak teratur. Selain salju putih berkilau di sekitar mereka, itu tidak tampak sangat berbeda dari barak normal. Namun, Tang Wulin memperhatikan bahwa ia hampir tidak bisa melihat orang di sini, bahkan tentara patroli pun. Tang Wulin juga tidak menanyakan hal ini. Pendapatnya adalah bahwa untuk memahami suatu tempat, lebih baik baginya untuk mengamati dan mendengarkan, karena tidak ada yang baik dari mengatakan terlalu banyak. Selain itu, dari nada prajurit yang membawanya ke sini, para prajurit di sini pasti sangat bangga pada diri mereka sendiri, bahkan mungkin agak isolasionis. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa dia seharusnya tidak berbicara secara tidak langsung, biarkan mereka melihat kekuatannya secara langsung dan berbaur dengan komunitas ini sesegera mungkin. Dia bertanya-tanya apakah teman-temannya juga memiliki pengalaman aneh di pasukan lain. Prajurit itu membawa Tang Wulin ke sebuah gedung dan menekan dinding dengan telapak tangannya. Seberkas cahaya memindai tubuhnya dan pintu logam di depannya meluncur terbuka. "Ikuti aku." Tang Wulin pergi bersamanya ke gedung. Segera, embusan angin hangat bertiup ke arah mereka. Seolah-olah anggota tubuhnya disetrika. Kenyamanan yang dia rasakan tak terlukiskan. Bahkan kandungan oksigen di udara tampaknya telah meningkat. Tang Wulin menghela nafas panjang, puas. Prajurit itu berbalik untuk meliriknya. Lalu, dia melepas helmnya. Tang Wulin segera merasakan bidang penglihatannya cerah. Yang mengejutkan, itu adalah seorang wanita dengan rambut coklat panjang. Dia terlihat berusia sekitar 26 tahun. Dia sangat tinggi dan mengenakan seragam militer tebal. Itu sebabnya Tang Wulin tidak dapat menentukan jenis kelaminnya sebelum ini. Ketika dia melihat bahwa prajurit itu benar-benar perempuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ekspresi prajurit perempuan itu sedingin es. "Untuk apa kamu pergi? Ikut aku. Biarkan aku mengingatkanmu, mulai sekarang, kamu harus mulai mempersiapkan dirimu. Adapun apakah kamu akan bisa tinggal di sini, itu akan diputuskan dalam 3 hari ke depan." Petik 2. Terima kasih, Tang Wulin mengangguk. Tentara perempuan itu melirik pakaiannya yang tidak bergaris. Kesombongan selalu menjadi cara yang pasti untuk kematian seseorang. Setelah dia mengatakan ini, dia segera berbalik dan berjalan ke dalam ruangan. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi menganggap ini lucu. Dia tahu bahwa dia pasti berpikir bahwa dia bermaksud untuk pamer dengan mengenakan pakaian tipis seperti itu. Namun, sebenarnya, meskipun dia tidak berada pada tingkat di mana dingin atau panas tidak memengaruhinya, suhu rendah ini benar-benar tidak terlalu mengganggunya. Juga, dengan dari suhu eksternal yang lebih rendah, pusaran esensi darahnya akan berputar lebih cepat. Itu setara dengan esensi darahnya mengolah sendiri. Dia mengikutinya ke dalam. Ekspresi Tang Wulin berubah segera setelah itu. Ada semua jenis peralatan di sekitar mereka, banyak yang tidak dia kenal. Meski begitu, dia masih merasa nyaman di sini. Mereka melewati koridor, dan prajurit wanita itu membawanya ke ruangan lain. Tang Wulin akhirnya melihat orang lain di ruangan itu. Itu adalah prajurit wanita kedua yang tampak berusia 40-an. Di pundaknya ada lencana sebuah bar dan 2 bintang, yang merupakan Letnan 1. Letnan 1, ini adalah rekrutan baru. Atur penilaian untuknya. Ekspresi prajurit wanita itu sama dinginnya seperti sebelumnya. "Ya, Mayor." Petugas wanita parubaya berusia 40-an segera berdiri, terkejut oleh Tang Wulin. Dia memberi hormat petugas wanita muda itu dengan cara memalu di dada. Utama, orang yang membawanya ke sini bukanlah prajurit biasa. Dia jurusan. Tang Wulin agak akrab dengan pangkat militer. Namun, wanita ini masih sangat muda, dan dia sudah menjadi jurusan. Letnan 1 tidak begitu muda lagi. Dengan anggukan pada Letnan 1, perwira wanita muda itu berbalik dan meninggalkan mereka. Tang Wulin berbalik untuk mengawasinya berjalan pergi. Dia langsung semakin ingin tahu tentang tempat ini. "Bocah kecil, jangan kaget. Begitulah cara Mayor Xing Luo bertindak ketika dia melakukan misi. Hati nurani dan teliti. Juga tidak perlu bagimu untuk terkejut dengan barisan kami.
Dalam tentara Dewa Darah, hanya kekuatan dan kemampuanmu penting, bukan usiamu. Lagi pula, aku adalah personel non-militer. Aku di sini bersama suamiku sebagai tanggungan militer. Jika kamu bisa lulus penilaian, kamu akan tahu aturan di sini di masa depan. Petik 2, Bab 927. Terima kasih. Senyum ramah muncul di wajah Tang Wulin. Itu adalah ekspresi yang benar-benar berterima kasih. Dengan ketampanannya dan senyumnya yang menyerupai matahari, adalah bawaannya untuk berada di sisi baik kebanyakan orang. Letnan satu berdiri dan berkata, ikuti saya. Sudah cukup lama sejak kita memiliki pendatang baru. Anak muda yang tampan, saya harus mengingatkan Anda, dimanapun Anda berasal atau asal-usul Anda, jangan pernah menjadi sombong. Darah tentara dewa bukanlah pasukan biasa Anda. Mereka yang direkomendasikan di sini semua adalah putra-putra para dewa yang bangga. Tapi, mereka yang jumlahnya kurang dari sepertiga dari jumlah awal. Anda adalah anak muda yang sopan. Saya harap Anda bisa tinggal. Petik 2, Tang Wulin bertanya, apakah kita akan memulai penilaian sekarang? Apakah tidak perlu pendaftaran? Letnan pertama menjawab, tidak perlu. Anda sudah membuktikan identitas Anda, itu sebabnya Anda di sini. Selain itu, sebelum Anda lulus penilaian, segala bentuk pendaftaran tidak ada artinya. Mengapa kita mulai sekarang? Alasannya sederhana. Musuh tidak akan pernah memberitahu Anda ketika mereka datang. Petik 2. Setelah dia mendengar kalimat terakhirnya, Tang Wulin segera memfokuskan pandangannya. Adegan serangan mendadak pada kota Shrek adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Kamu benar. Petik 2. Letnan pertama membawa Tang Wulin keluar dari ruangan, dan mereka pergi ke tempat yang menyerupai gudang. Kamu bisa memilih senjata apa saja yang kamu suka di sini. Perhatikan bahwa di mana kamu akan menjalani penilaian nanti, kamu tidak akan dapat menggunakan kekuatan jiwa kamu. Kamu hanya dapat mengandalkan diri fisik dan senjata di sini. Jadi, pilih satu yang Anda kenal. Petik 2. Penilaian di mana dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan jiwa. Tang Wulin terkejut. Dalam hal itu, apakah kekuatan garis keturunannya akan terpengaruh? Di dalam gudang, ada sederetan senjata yang mempesona. Ada banyak senjata jiwa modern yang termasuk senapan serbu dan meriam jiwa. Mereka tersedia dalam semua varietas. Bahkan ada versi seluler yang dirancang untuk penggunaan prajurit individu. Tang Wulin hanya mengenali sepertiga dari senjata di sini, tetapi dia tahu cara menggunakan yang dia kenal. Setelah merenung sebentar, Tang Wulin akhirnya mengambil batang yang panjang dan gelap. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia memiliki keyakinan pada kekuatannya. Dia mungkin bukan ahli dalam senjata jiwa jarak jauh, tapi dia tahu cara mengoperasikannya. Jika dia akan bertarung dengan Mesya, dia akan mempertimbangkan untuk menggunakan senjata jarak jauh. Ketika dia melihat Tang Wulin memungut tongkat yang panjang, Letnan pertama mengangkat alisnya sedikit. Ada sedikit penyesalan di matanya. Aku melihatmu bersikeras memilih kesombongan. Ikutlah denganku. Nada suaranya agak kasar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Letnan pertama membawanya keluar dari gudang ke pusat barak. Mereka berada di dalam gedung yang sangat besar. Bagian atas bangunan berbentuk seperti kerucut. Itu adalah bangunan tertinggi di barak dan tingginya sekitar 50 meter. Mereka masuk melalui pintu samping. Tang Wulin akhirnya bertemu dengan tentara lainnya. Ada lusinan orang di dalamnya. Mereka mengenakan seragam militer putih yang cerdas. Ada lambang Snow Condor yang ditampilkan di dada mereka seperti yang ada di surat rekomendasinya. Tak satu pun dari mereka memperhatikan Tang Wulin yang dipimpin oleh Letnan 1. Namun, Tang Wulin memperhatikan, dari lencana di pundak mereka, bahwa mereka semua adalah perwira. Pangkat terendah mereka adalah Letnan 2. Tidak ada prajurit. Mungkinkah ini pusat komando pasukan Dewa Darah? Letnan pertama membawa Tang Wulin ke lift di samping. Pintu lift terbuka. Ketika mereka berdua melangkah ke lift, suara sedingin es terdengar. Tunggu, orang lain melangkah ke lift. Mata Tang Wulin cerah. Itu adalah prajurit wanita yang masuk. Bahunya dihiasi dengan lencana mayor. Dia adalah mayor wanita yang sama yang membawa Tang Wulin ke barak. Saat ini, dia telah melepas jaketnya yang tebal dan hanya mengenakan seragam militer putihnya. Seragam militer seputih saljunya disetrika dengan baik dengan hampir tidak ada lipatan. Dengan lambang emas di pundaknya, dia tampak gagah dan heroik. Utama, Letnan 1 segera memberi hormat padanya. Mayor wanita juga memukul dadanya sendiri.
Namun, tindakan itu terlihat canggung bagi seorang wanita. Dia memiliki tubuh yang ramping dan tinggi dengan penampilan yang indah. Meskipun demikian, dia memiliki semangat kepahlawanan yang tidak ada pada wanita biasa. Meski begitu, itu tidak menghambat perkembangan fisiknya. Ketika dia menggedor dadanya dengan tangan kanannya, ombak beriak ke bawah tubuhnya. Itu membuat bibir Tang Wulin berkedut. Aku akan bertanggung jawab atas penilaiannya. Kamu bisa kembali ke posisimu, kata sang mayor menurunkan suaranya. Letnan satu sedikit terkejut. Kamu secara pribadi mengambil alih. Mayor mengangguk, ya, saya memantau perjalanannya di pegunungan. Jadi, saya akan bertanggung jawab atas penilaiannya. Mengerti. Letnan pertama memberi hormat lagi padanya. Dia kemudian keluar dari lift dengan langkah besar. Pintu lift tertutup. Tang Wulin bisa merasakan bahwa lift itu turun. Di ruang tertutup dan sedikit sempit, itu hanya dia dan utama wanita. Tang Wulin berdeham. Selamat siang, Mayor. Namaku Tang Wulin. Panggil aku petugas senior, kata mayor wanita dengan dingin. Dimengerti. Selamat siang, perwira senior, Tang Wulin buru-buru menambahkan. Berdiri tegak, teriak mayor wanita. Tang Wulin sedikit terkejut. Dia kemudian berdiri tegak sebagai ramrod. Dia tidak terbiasa diteriaki dengan nada memerintah. Namun, ketika dia mengingat kata-kata Letnan 1, dia tetap diam. Jurusan wanita tidak mengatakan apa-apa lagi, dia juga tidak memperkenalkan diri. Setelah beberapa saat, bel lift berdering dengan garing, ding. Pintu lift terbuka, mereka keluar dari lift dan melangkah ke koridor logam, membuat takjub Tang Wulin. Mereka berjalan di sepanjang koridor dan berbelok ke kiri. Sang mayor membawa Tang Wulin ke sebuah ruangan. Saat memasuki ruangan, wajah Tang Wulin langsung menunjukkan syok. Kamar itu memukulnya dengan ledakan nostalgia. Ini, mengapa itu menyerupai pintu masuk ke platform kenaikan roh-roh pagoda. Itu adalah platform kenaikan spiritual tingkat menengah untuk debut. Penutup kaca didirikan di sekitar ruangan. Dilihat dari ukuran mereka, dia tidak ragu bahwa mereka dimaksudkan untuk mengakomodasi orang-orang dengan ruang berdiri di dalam. Sang mayor berjalan ke meja kendali dan mulai mengoperasikan mesin. Tangannya bergerak cepat saat mereka melintas keyboard. Serangkaian suara klik renyah bisa didengar. Dua tutup kaca perlahan dibuka. Berbagai instrumen di dalam ruangan juga menyala. Apakah kamu pernah ke platform kenaikan roh sebelumnya? Sang mayor berbalik ke arah Tang Wulin untuk bertanya. Sudah, jawab Tang Wulin dengan jujur. Sang mayor mengangguk dan berkata, penilaianmu akan sama dengan apa yang kamu alami di platform kenaikan roh. Misimu sederhana, kamu harus melindungiku sampai penilaian berakhir. Dimengerti? Tang Wulin mengangguk dan berjalan menuju salah satu selimut kaca. Saat dia melihat punggungnya, sang mayor menyipitkan matanya sedikit. Kemudian, dia dengan cepat mengikutinya. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda tidak akan dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda di dalam. Anda hanya dapat menggunakan senjata di tangan Anda, apakah Anda mengerti? Dimengerti, Letnan pertama telah mengingatkannya sebelumnya. Pada saat yang sama, Tang Wulin membuat penilaian cepat atas penilaian tersebut. Itu mirip dengan platform kenaikan roh. Dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan jiwanya tetapi hanya bisa mengandalkan kemampuan fisiknya untuk bertarung. Dia pergi di bawah selimut kaca, dan perlahan-lahan menutup. Pelat logam segera menempelkan diri ke tubuhnya. Lingkaran logam di belakangnya menjaga tubuhnya tetap di tempatnya. Lingkungannya berangsur-angsur cerah. Tang Wulin tidak pernah ke platform kenaikan roh untuk waktu yang lama. Dia menutup matanya dan merasakan perubahan di sekitarnya secara diam-diam. Ada sedikit rasa sakit pada tungkai dan tulangnya. Sensasi itu menyebar ke otaknya. Tubuhnya pecah karena kejang, dan pikirannya menjadi kosong. Tang Wulin samar-samar bisa merasakan dari arus listrik dengan perubahan dalam gelombang data dan gelombang kejut dari energi spasial. Dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Itu karena kekuatan spiritualnya telah mencapai ranah spirit abis. Itulah sebabnya dia merasakan sensasi yang begitu jelas. Itu lumayan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia berada di tengah-tengah daerah bersalju. Dia masih memegang batang logam. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika dia melihat sekeliling, dia melihat barak yang dia datangi belum lama ini. Bab 928. Apakah ini simulasi? Itu benar-benar identik dengan operasi di perkemahan dan agak luar biasa. Bagaimanapun, ada kawah besar dan dalam di sampingnya.
Kawah itu begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya karena gelap gulita di sana. Ada beberapa aura tak dikenal yang naik samar dari bawah yang membuat jiwanya bergidik. Dia memfokuskan pandangan batinnya tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan kekuatan jiwanya seperti yang diharapkan. Seolah-olah kekuatan jiwanya telah menghilang dari tubuhnya. Namun, ia menganggap dirinya beruntung bahwa pusaran garis keturunannya masih ada sementara kekuatan esensi darahnya tetap bersemangat seperti sebelumnya. Jadi, dia nyaris tidak terpengaruh. Sementara itu, bayangan melintas dan mayor wanita muncul di sisinya. Hampir tidak ada perbedaan pada pakaiannya. Namun, ketika dia melihat ke arahnya, dia menemukan bahwa dia terlihat sangat berbeda. Dia tidak lagi memiliki ekspresi tabah di wajahnya tetapi sebaliknya, dia tampak heran. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini begitu cepat? Sang mayor bertanya dengan bingung. Kecepatan saya juga penting, Tang Wulin bertanya sebagai balasan. Ekspresi mayor wanita kembali normal. Dia menunjuk jurang di samping. Lompat turun. Petik 2. Oke, Tang Wulin melompat langsung ke lubang hitam tanpa ragu sedikitpun. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di bawah, tidak ada yang perlu ditakuti di dunia simulasi ini. Bagaimana dia bisa takut jatuh ke kematiannya setelah semua yang dia alami baru-baru ini? Selain itu, tidak mudah mati karena jatuh dengan kehebatan fisiknya. Sang mayor mengikuti dengan cermat dan melompat juga. Lingkungan mulai menjadi gelap, tetapi mata Tang Wulin bersinar terang. Matanya berkilauan dengan cahaya ungu. Itu adalah mata setan ungu miliknya. Budidaya Purple Demon Eyes mampu meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Di sisi lain, begitu seseorang telah mencapai tingkat kekuatan spiritual tertentu, Purple Demon Eyes seseorang dapat ditingkatkan juga. Dengan demikian, mata setan ungu Tang Wulin telah maju ke tingkat ketiga. Meskipun ia belum menyelesaikan budidaya, itu seharusnya merupakan proses akumulatif. Secara alami, ia akan mencapai kesuksesan tanpa banyak usaha dengan berlalunya waktu. Itu benar-benar sebuah gua. Dinding di sekitar gua itu tidak rata dan tidak buatan manusia. Dia jatuh sekitar 100 meter sebelum dia tiba-tiba berhenti. Momentumnya segera berkurang saat ia terjebak dalam jaring. Dengan Purple Demon Eyes-nya, Tang Wulin bisa melihat lubang bundar dengan ukuran berbeda dengan jelas setelah menstabilkan dirinya di dalam jaring. Di sebelah jaring, lubang terbesar adalah 10 meter sementara diameter yang lebih kecil setidaknya 2 meter. Bentuk lubangnya tidak beraturan, dan sulit untuk mengetahui lubang apa yang digali. Wanita utama turun dari jaring dan mendekati lubang sambil melambaikan tangannya ke Tang Wulin secara bersamaan. Tang Wulin memegang tongkat panjang di tangannya saat ia berjalan dengan cepat. Ketika dia berdiri di sebelah jurusan wanita, sang mayor berkata, "Mulai sekarang, kita mungkin dalam bahaya kapan saja. Kamu akan melindungiku dari bahaya dan terus menjelajah jauh ke dalam lubang. Jarak yang kamu tempuh di lubang akan digunakan sebagai hasil dari tes ini. Apakah kamu mengerti?" Petik 2. Iya, Tang Wulin mengangguk. Dia menyilangkan tongkat panjang di depan tubuhnya saat dia memimpin jalan ke dalam lubang. Lubang yang dipilih oleh sang mayor berdiameter sekitar 3 meter. Lubang itu gelap gulita mirip dengan sisa tempat itu. Akibatnya, dia tidak bisa melihat situasi di depan dengan jelas. Tang Wulin menyipitkan matanya. Dia tidak diizinkan menggunakan kekuatan jiwanya tetapi kekuatan rohaninya tetap tidak terpengaruh. Dengan susah payah, dia masih bisa mengandalkan persepsi kekuatan spiritualnya di samping penglihatannya yang ditingkatkan dari Purple Demon Eyes untuk melihat sekitar 30 meter ke depan. Sangat sulit dalam cahaya redup seperti itu. Seperti itu menjadi lebih gelap lagi ketika dia memberanikan diri lebih dalam ke lubang sehingga bahkan efek Purple Demon Eyes-nya dengan cepat berkurang. Tang Wulin berjalan cukup cepat sementara sang mayor mengikuti tepat di belakangnya. Tang Wulin berharap dia memiliki perangkat pencitraan inframerah, jadi akan lebih nyaman baginya untuk bergerak dalam lingkungan seperti itu. Namun, dia hanya bisa mengandalkan keterampilannya sendiri sekarang. Seperti itu, batang paduan memiliki kegunaannya sendiri juga. Dia mengandalkan kontak antara batang dan dinding di kedua sisi untuk menentukan tingkat keamanan di sekitarnya. Tiba-tiba, ada aliran udara dari depan. Tang Wulin mengangkat batang paduan di tangannya dan melambaikannya di aliran udara yang bergelombang. Pada saat yang sama, kaki kanannya mundur selangkah sementara dia menggunakan tubuhnya untuk melindungi mata pelajaran utama di belakangnya. Bunyi pelan terdengar saat Tang Wulin memukul sesuatu.
Dia menggunakan Purple Demon Eyes untuk mencermati dan menemukan bahwa itu adalah makhluk hidup yang mirip dengan kelelawar. Itu tidak terlalu besar tetapi dampaknya terasa cukup kuat. Dia memperkirakan sekitar 100 kg. Dia tidak merasakan apa-apa, tetapi orang lain akan jatuh dari dampaknya. Makhluk seperti kelelawar tidak mati setelah dipukul oleh tongkatnya. Sebaliknya, ia menjerit dan mundur sebelum menerkam Tang Wulin lagi dengan 4 cakarnya terentang untuk meraih Tang Wulin. Untungnya, Tang Wulin tidak lengah. Sebagai tanggapan, ia menyodokkan batang panjang itu ke tubuh kelelawar. Kali ini, dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Uff, terdengar bunyi lembut. Makhluk seperti kelelawar itu diledakkan oleh tusukan itu. Pada saat berikutnya, itu meledak di udara. Serangan Tang Wulin murni berdasarkan kekuatan. Dia memiliki kontrol kekuatan yang sangat baik sehingga dia dapat fokus dan mengerahkan kekuatannya melalui tongkat. Kekuatannya disalurkan ke tubuh makhluk itu melalui batang panjang dan akibatnya dihancurkan. Mayor wanita di belakangnya mengangkat alisnya, tetapi Tang Wulin tidak bisa mengatakan ekspresinya dalam gelap secara alami. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berjalan. Dia berjongkok di sebelah bangkai kelelawar untuk melihatnya ketika dia lewat. Tang Wulin menemukan dengan takjub bahwa bangkai kelelawar itu menyusut dengan cepat sebelum menghilang sama sekali. Tampaknya ada beberapa bentuk energi yang menghilang di udara setelah menghilang. Apakah itu tidak terbuat dari bahan asli? Tang Wulin sedikit mengernyit saat mengingat bagaimana kelelawar dihancurkan sebelumnya. Tidak ada darah. Sebaliknya, rasanya seperti bola energi meledak. Namun, energi itu tidak menguntungkannya dan tidak akan memperkuat energi spiritual cincin jiwanya, tidak seperti platform kenaikan roh. Apakah itu dibuat khusus untuk ujian? Tang Wulin terus maju sedikit bingung. Dia merasakan aliran udara datang dari lubang. Ada lebih dari satu kali ini. Bahkan, beberapa aliran udara melonjak ke arahnya secara bersamaan. Tang Wulin menyalurkan kekuatannya ke batang panjang dengan konsentrasi penuh sementara dia sedikit bergoyang ujungnya. Sekelompok bayangan terbentuk dari gerakan cepat batang untuk menjerat aliran udara. Sementara dia melambaikan tongkat panjang, dia berdiri di sana dengan kuat dan tetap tak bergerak seperti gunung. Puff, puff, puff. 3 suara lembut terdengar ketika 3 makhluk seperti kelelawar itu meledak. Sama seperti sebelumnya, bangkai-bangkai itu mulai menghilang perlahan di tanah setelah mereka dihancurkan. Dia tidak berhenti tetapi terus maju. Kelelawar muncul berturut-turut. Kadang-kadang, hanya ada satu. Terkadang, ada sebanyak 6-7 dari mereka. Mereka hampir memenuhi seluruh terowongan gua dengan tubuh besar mereka. Namun, tidak ada kelelawar yang bisa menembus pengepungan Tang Wulin dengan tongkatnya yang panjang. Kelelawar dihancurkan dan dihancurkan pada waktunya. Cahaya berangsur-angsur bersinar saat mereka terus berjalan maju sejauh 100 meter sementara jumlah kelelawar menjadi lebih sedikit juga. Itu tidak benar-benar cerah, tapi setidaknya lebih baik dari sebelumnya. Jalan berbelok ke sudut kiri dan mencapai ujungnya. Tang Wulin hanya berhasil beberapa langkah setelah belokan ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia mengungkapkan keterkejutan secara bersamaan. Tempat itu mirip gua, itu besar dan menempati area yang sebanding dengan stadion. Di sisi lain gua besar, ada ratusan lubang dengan ukuran berbeda di dindingnya yang besar. Ketinggian gua sekitar 100 meter sementara ada ratusan kelelawar berkaki 4 terbang dan mengepak di dalam gua saat ini. Lebih banyak kelelawar keluar dari dinding seberang gua, sementara cahaya juga bersinar dari lubang. Cahaya bersinar samar-samar di seluruh gua, tapi itu sudah cukup untuk mata setan ungu Tang Wulin. Jadi ujiannya adalah mengalahkan kelelawar. Tatapan Tang Wulin sedikit bergeser. Sang mayor berdiri di sisinya saat ini. Dia tiba-tiba mendongak dan tersenyum padanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat senyum lebar. Dia merasa agak gelisah bahwa senyum itu tampaknya menyembunyikan niat jahat. Kemudian, sang mayor berbicara kepadanya dengan lembut, "Tolong lindungi saya." Dia tiba-tiba berlari ke gua bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Sudut bibir Tang Wulin berkedut sekali. Apakah ini tantangan antropis yang legendaris? Dia meratapi hatinya, tetapi dia tidak melambat sama sekali. Dia berjingkat erat di belakang jurusan. Kelelawar 4 cakar di udara mengeluarkan serangkaian pekikan saat mereka merasakan kehadiran penyusup. Salah satu kelelawar turun dari atap gua sementara yang lain menerkam Tang Wulin dari segala arah. Bab 929. Sang mayor bertindak seolah-olah dia tidak bisa melihat kelelawar dan berlari menuju pusat.
Tang Wulin mengacungkan tongkat di tangannya seperti tombak. Dengan setiap tusukan, kelelawar 4 cakar meledak di udara. Bayangan tongkat melayang di sekitar Mayor, dan bahkan seekor kelelawar pun tidak bisa mencapai jarak 2 meter darinya. Dengan setiap momen yang berlalu, mata sang Mayor menjadi semakin terkejut. Dia telah melihat bagiannya yang adil dari anggota baru yang datang ke sini untuk dinilai. Ada penembak jitu besar yang mampu mengambil alih seluruh situasi, dan ada orang-orang yang mengandalkan kontrol terampil dan ahli dari berbagai senjata jiwa untuk mengatasi tantangan. Namun, mereka yang mengandalkan kekuatan tubuh dan pengalaman pertempuran mereka sendiri untuk mengambil langkah-langkah perlindungan dari jarak dekat sedikit dan jarang. Secara alami, dia punya alasan sendiri untuk memilih menilai Tang Wulin sendiri. Setelah dia menuntun Tang Wulin ke letnan pertama, dia mendapatkan rekaman keamanan di sekeliling gunung. Dia melihat bagaimana Tang Wulin dengan berani naik gunung dan datang ke barak. Terlalu cepat. Itu adalah penilaian pertamanya setelah dia melihat rekaman Tang Wulin. Dia lebih dari 3 kali lebih cepat daripada ketika dia pertama kali datang ke sini. Orang ini tampak tidak manusiawi. Tanpa menggunakan kekuatan jiwa, dia telah menusuk es tebal dengan tangan kosong. Pendakian terakhir tidak diragukan lagi adalah bagian paling mengejutkan dari upayanya. Keingintahuan telah membuatnya datang untuk menilai Tang Wulin secara pribadi saat ini. Dalam keadaan normal, isi penilaian akan dijelaskan secara singkat kepada rekrut sebelum memulai. Namun, dia tidak melakukannya kali ini. Juga, setelah mereka tiba, dia seharusnya bergerak maju perlahan, tetapi dia memilih untuk berlari. Dia ingin melihat betapa terampilnya rekrutan baru ini, jadi dia meningkatkan kesulitan penilaian dengan sengaja. Namun, fakta bahwa kekuatan Tang Wulin bukan hanya kekuatan ledakan sudah jelas. Kekuatan dari kemajuan kelelawar cakar 4 bisa mencapai 500 kg. Itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah diblokir bahkan oleh master jiwa 3 cincin atau 4 cincin dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Namun, ketika berhadapan dengan pukulan Tang Wulin, mereka direduksi menjadi bangkai atau embusan udara yang dengan cepat menyebar. Pada saat sang Mayor berlari ke tengah gua, lebih dari setengah dari kelelawar cakar 4 telah terbunuh oleh Tang Wulin. Meski begitu, Tang Wulin telah melihat masalah. Kelelawar cakar 4 ini tangguh dan tidak takut mati. Mereka tidak memiliki gagasan tentang ketakutan. Begitu banyak teman mereka yang sudah mati, tetapi mereka masih menyerang dengan gila. Tubuh mereka dipenuhi dengan haus darah. Bahkan binatang buas tidak akan melakukan ini. Serangan mereka sangat ditentukan, dan Tang Wulin hanya bisa melihat kekejaman di mata mereka. Tidak ada tanda-tanda teror, ketakutan, atau ketakutan. Makhluk macam apa ini? Apakah mereka diciptakan oleh Blood God Army untuk meningkatkan kesulitan penilaian? Sementara tenggelam dalam pikirannya sendiri, dia membunuh sebagian besar kelelawar yang menerkamnya. Ketika jumlah kelelawar mati meningkat, bahkan di dalam cahaya redup, Tang Wulin bisa melihat gumpalan udara naik dan secara bertahap berkumpul bersama. Kemudian, mereka melayang ke arah lubang. Tang Wulin menoleh untuk melihat mata pelajaran utama. Itu dia. Senyum muncul kembali di ujung bibir sang Mayor. Kamu terlalu banyak berpikir. Pada saat yang tepat, geraman pelan tiba-tiba bergema di seluruh gua. Tak lama kemudian, dari sebuah gua berukuran sedang, kelelawar besar terbang keluar. Itu lebih dari 2 kali lebih besar dari kelelawar sebelumnya, dan memiliki 6 cakar di bawah perutnya. Itu mengembangkan sayapnya dan menjerit tajam. Suara itu seolah mengirim riak di udara. Mata Tang Wulin fokus. Serangan sonik. Dia dengan cepat melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia tahu betul bahwa serangan sonik ini bukan sesuatu yang bisa dia hambat hanya dengan menutupi telinganya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan menarik mata pelajaran itu ke lengannya, menopang pinggangnya dengan tangan kiri. Cahaya keemasan keluar dari matanya. Dipegang begitu dekat dengan Tang Wulin, sang Mayor tidak bisa melihat cahaya keemasan datang dari matanya. Di dalam perusahaan Tang Wulin, pelukan hangat, sang Mayor merasakan detak jantungnya meningkat secara instan. Namun, gelombang kejut yang diantisipasi tidak mencapai mereka. Seolah-olah itu telah diblokir oleh sesuatu. Kelelawar 6 cakar di udara melolong nyaring. Tiba-tiba ia menarik sayapnya dan menembak Tang Wulin seperti panah. Itu terus menjerit saat tanpa henti menyerang Tang Wulin dengan gelombang sonik. Tang Wulin mendengus. Dia memfokuskan pandangannya dan 2 sinar cahaya keluar dari matanya seperti kilat ungu. Pada saat itu,
Sang Mayor baru saja mengangkat kepalanya dan melihat kilatan ungu yang meledak dari matanya. Kelelawar 6 cakar mengeluarkan pekikan bernada tinggi. Tubuh menerkamnya segera berhenti, dan Tang Wulin melompat ke udara. Tangan kirinya masih menempel erat pada mata pelajaran utama sementara dia memukul dengan batang logam di tangan kanannya. Kelelawar 6 cakar benar-benar tangguh. Bahkan di bawah serangan spiritual Purple Demon Eyes, itu masih bisa bereaksi. Ini melebarkan sayapnya sekali lagi dan menebas batang logam yang Wulin. 6 cakar itu jelas lebih besar dari kelelawar bercakar 4. Bam! Tubuh kelelawar 6 cakar yang panjangnya lebih dari 2 meter dikirim terbang. Itu tidak jauh berbeda dengan kelelawar bercak 4 sebelumnya. Sementara mayor wanita itu menatap dengan bingung, tubuhnya meledak di udara dengan ledakan keras. Itu berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di mana-mana. Ini, apakah dia baru saja menghancurkan kelelawar 6 cakar tanpa menggunakan kekuatan jiwa? Jurusan utama perempuan merasa seolah-olah otaknya tidak memiliki kapasitas untuk ini. Namun, Tang Wulin tidak memperhatikan. Dia melonggarkan lengannya di pinggangnya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf jika saya telah menyinggung kesopanan Anda. Saya tidak bermaksud demikian. Itu karena serangan sonik kelelawar. Jika Anda terlalu jauh dari saya khawatir saya tidak akan bisa menjamin keselamatan Anda." Petik 2. Sang Mayor tidak mengatakan apa-apa. Dia memandang Tang Wulin sedikit berbeda. Keingintahuan yang sudah ada di sana semakin intensif. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Tang Wulin sombong karena dia mengambil tongkat sebagai senjata, dari semua hal. Namun, ketika dia melihat Tang Wulin menghancurkan kelelawar 6 cakar dengan satu serangan, gagasan miliknya lenyap seketika. Dengan keterampilan bertarung jarak dekat, pada dasarnya dia telah lulus penilaian kekuatan. Namun, penilaian Blood God Army tidak sesederhana tes kekuatan saja. Aspek yang lebih penting adalah kepribadian seseorang. Tidak banyak di pasukan Dewa Darah, tetapi mereka adalah perwira yang benar-benar setia yang akan selalu saling mendukung. Alasan mereka meminta anggota baru untuk melindungi orang lain selama penilaian mereka adalah bahwa mereka ingin menguji apakah mereka akan mengorbankan diri untuk orang lain dalam situasi yang berbahaya. Namun, ini hanya bisa diuji dalam situasi berbahaya aktual. Jika tidak ada bahaya, bagaimana mereka bisa menguji ini? Karena Sang Mayor tidak dapat menghentikan penilaian di tengah jalan, ia memilih untuk tetap diam. Kelelawar 6 cakar terbunuh dan kelelawar cakar 4 yang bertahan di sekitar gua selama beberapa saat akhirnya membuat diri mereka langka. Namun, saat damai mereka hanya berlangsung sebentar. 3 kelelawar cakar 6 besar merangkak keluar dari gua. 3 kelelawar. Kekuatan mereka tidak hanya 3 kali lipat dari 1 kelelawar. Makhluk-makhluk ini tidak hanya menyerupai kelelawar dalam penampilan tetapi juga memiliki gaya bertarung yang serupa. Mereka memiliki kekuatan besar dalam pertempuran dan terampil menyinkronkan gerakan mereka satu sama lain. Mari kita lihat bagaimana dia akan menangani ini sekarang. Petik 1. Saat Mayor mengantisipasi pertempuran, Tang Wulin sudah bergerak. Kali ini, dia tidak menunggu mereka untuk menyerang secara pasif. Tanpa ancaman kelelawar cakar 4, dia tidak perlu lagi khawatir tentang keselamatan Sang Mayor. Itulah sebabnya ketika 3 kelelawar 6 cakar merangkak keluar dari gua, Tang Wulin segera beraksi. Batang logam di tangannya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam. Dengan ledakan memekakkan telinga, itu terbang lurus ke salah satu dari kelelawar 6 cakar. Pada saat yang sama, dia melompat berlari dan dengan berani melompat ke kelelawar kedua. Batang logam adalah yang pertama mencapai target. Dengan suara keras, kelelawar 6 cakar di dalam gua langsung dihancurkan sebelum bahkan bisa merangkak keluar darinya. 2 kelelawar lainnya baru saja mengeluarkan kepala ketika Tang Wulin sudah berada di salah satu dari mereka. Bab 930, Makhluk yang Menakutkan. Dia membentuk kepalan dengan tangan kanannya dan meninju kelelawar 6 cakar. Kelelawar baru saja merangkak keluar dari gua, jadi dia baru saja menstabilkan pijakannya dan tidak bisa mengelak. Yang bisa dilakukan hanyalah menyerang Tang Wulin dengan 6 cakarnya. 6 lawan 1, itu adalah pertarungan sengit. Namun, pada saat itu, Tang Wulin memiliki sedikit teknik yang disiapkan. Dia menekuk kakinya dan mengetuk 2 cakar kelelawar dengan ujung jari kakinya. Kemudian, dia menarik tubuhnya kembali dan menghindari serangan kelelawar 6 cakar, mendaratkan pukulannya tanpa ampun ke kepalanya. Ledakan, tubuh kelelawar 6 cakar hancur.
Tang Wulin mengandalkan momentum untuk melakukan jungkir balik dan turun dari langit. Ketika dia jatuh, dia mengulurkan tangan kirinya ke arah batang logam yang telah dia lemparkan. Naga pengendali derek, bahkan tanpa dukungan kekuatan jiwanya, pusaran esensi darah dalam dirinya masih berputar dengan kecepatan tinggi. Dia juga telah melepaskan Dragon Capturing Controlling Crane-nya, dan tongkat itu tiba-tiba terbang kembali ke tangannya. Kelelawar cakar 6 lainnya sangat licik. Alih-alih menyerangnya, ia menerkam Sang Mayor. Sang Mayor berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi dia mengerutkan kening. Meskipun Tang Wulin telah menunjukkan kemampuan yang sangat kuat, jika dia hanya orang yang ceroboh yang hanya peduli pada pertempuran dan tidak peduli dengan rekan-rekannya, mereka tidak akan berguna baginya. Saat itu, bayangan hitam melintas di depan matanya. Dengan bunyi lembut, kelelawar 6 cakar, hampir pada saat itu, tertusuk oleh tongkat panjang dari samping. Itu dipaku ke dinding batu yang jauh. Begitu batang logam menabrak dinding batu, energi yang mengerikan meletus. Itu mengguncang tubuh kelelawar 6 cakar sampai hancur. Sementara Sang Mayor masih menatap adegan ini dengan mulut ternganga, Tang Wulin sudah kembali ke sisinya dan berdiri diam di sana. Sebuah bayangan hitam melesat ke arah Tang Wulin secepat kilat. Itu tidak terlihat sangat besar, tapi itu panjang, seperti ular dengan deretan cakar kecil di bawah perutnya. Ketika hampir mencapai Tang Wulin, tiba-tiba membuka rahangnya dan membuatnya menggigitnya. Makhluk ini datang dengan sangat cepat. Itu hampir mencapai Tang Wulin ketika ia melemparkan batang logamnya untuk yang kedua kalinya dan mengenai kelelawar 6 cakar ketiga. Tentu saja, targetnya bukan Tang Wulin, tetapi utama. Tang Wulin cukup cepat untuk melindungi Mayor dengan tubuhnya sendiri. Namun, batang logam itu tidak ada di tangannya saat ini. Rahang terbuka makhluk itu berdiameter lebih dari 1 meter. Ada deretan gigi tajam dan aneh di dalam mulutnya yang besar, tetapi yang lebih menakutkan adalah menjulurkan lidahnya dengan kecepatan kilat dan menusuk Tang Wulin seperti tombak. Jika dia berurusan dengan lidah, dia tidak akan bisa berurusan dengan rahang. Dia hanya dengan cepat berhasil melindungi Sang Mayor, jadi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak akan bisa bereaksi pada waktunya untuk memblokir serangan makhluk ini. Pada saat kritis ini, Tang Wulin bereaksi dengan cara yang bahkan tidak diharapkan oleh Sang Mayor. Tampak seolah-olah dia terpeleset, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Tidak hanya itu, dia menyapu kaki Sang Mayor dengan tangan kanannya dan membuatnya jatuh ke belakang juga. Sang Mayor berseru kaget. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, tetapi dia melihat bahwa lidah yang seperti tombak merindukannya dengan selebar rambut di atas hidungnya. Meskipun dia terengah-engah, dia tidak menutup matanya. Ini adalah kualitas yang diperlukan untuk seorang prajurit yang luar biasa. Dia berbalik untuk melihat ke arah Tang Wulin. Dia melihat bahwa ketika Tang Wulin jatuh ke belakang, dia menopang tubuhnya dengan satu kaki sementara dia menendang ke atas dengan kaki lainnya, mendaratkan pukulan ke dagu makhluk itu. Kekuatan tendangannya begitu mengerikan, itu menutup mulut makhluk itu dengan paksa. Dagunya bertabrakan dengan rahang atasnya dengan kecepatan menyilaukan. Dengan bunyi gedebuk, lidah panjang makhluk itu terputus oleh rahangnya sendiri. Tidak hanya itu, kekuatan Tang Wulin bahkan menghancurkan mulutnya yang penuh dengan gigi baja. Giginya keluar dari mulutnya. Ketika Tang Wulin menendang keluar, dia tidak lupa untuk menarik kaki Sang Mayor. Sang Mayor hanya merasakan kekuatan lembut di kakinya yang menstabilkannya sesaat sebelum dia akan menyentuh tanah. Tang Wulin sudah bangkit kembali. Dia mendukung punggungnya dengan tangan kanannya dan dengan ringan mengetuk tanah dengan tangan kirinya. Tanpa menggunakan terlalu banyak kekuatan, dia berdiri tegak lagi dan membawanya bersamanya. Semua ini tercapai saat mereka menarik napas. Gerakan Tang Wulin tampak sealami awan dan semulus air yang mengalir. Dia tidak tampak terburu-buru sedikit pun. Sebagai hasil dari satu tendangan, makhluk itu menggigit lidahnya sendiri, menghancurkan giginya dan tubuhnya dikirim terbang ke atas. Tang Wulin mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan naik ke langit. Dia dengan cepat berlari ke arah batang logamnya sementara dia memegang mata pelajaran utama di tangannya. Sang Mayor baru saja keluar dari kebodohannya. Namun, hanya ada satu pikiran yang terlintas dalam benaknya, dia bahkan bisa melakukan itu. Serangkaian lolongan melengking datang dari gua. Tubuh ular raksasa yang dikirim terbang di udara dengan tendangan Tang Wulin tiba-tiba membeku. Tak lama setelah itu, dari celah terbesar, keluarlah sebuah cakar besar yang tiba-tiba meraih tubuh ular.
Itu tersentak mundur dengan kekuatan besar dan ular aneh menghilang di tengah-tengah ratapan. Tangulin baru saja mencabut batang logamnya dari dinding, dan ekspresinya muram. Apa itu tadi? Ukuran cakar berdiameter lebih dari 6 meter. Jika dia menilai itu dengan standar normal, pemilik cakar ini pasti tidak bisa merangkak keluar dari celah ini. Juga, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasa terancam. Dia menarik mata pelajaran utama dan menempatkannya di belakangnya. Tangulin mengulurkan tongkat di depannya saat matanya mengamati celah. Setelah jeda singkat, seluruh gua tiba-tiba mulai bergetar sedikit. Kemudian, kabut tiba-tiba keluar dari semua lubang. Sok melintas di mata mayor itu. Dia jelas tahu makhluk apa itu. Namun, dia jelas tidak membayangkan bahwa hal seperti itu akan muncul dalam penilaian ini. Kabut tebal berwarna kekuningan. Saat mengelilingi mereka, Tangulin merasa seolah-olah atmosfer di gua tiba-tiba berubah. Suhu tetap tidak berubah, tetapi ada getaran yang tidak stabil yang menekan mereka. Apa ini? Dia tidak terburu-buru meluncurkan serangan. Sebaliknya, dia mengamati dengan tenang. Karena itu membuatnya merasa terancam, kekuatan pertarungan benda ini pastinya bukan bahan tertawaan. Kabut cepat mengembun dan sesosok besar muncul. Itu adalah monster yang tidak pernah dilihat Tangulin sebelumnya. Itu memiliki kepala naga raksasa, tetapi tubuhnya seperti bukit, ditutupi sisik hijau gelap dan didukung oleh 3 kaki. Tubuh bagian atasnya yang tangguh jelas penuh dengan kekuatan. Lengannya sangat panjang, dan 2 cakarnya yang tajam persis seperti yang dilihat Tangulin beberapa saat yang lalu. Setiap cakar memiliki lebar lebih dari 5 meter. Itu menyeret ekor besar di belakangnya sendiri dan memiliki 4 mata yang berkedip dengan cahaya merah darah. Aura seluruh tubuhnya memancarkan sangat keji. Itu Baan. Hati-hati, saran mayor itu dengan lembut. Baan, apa itu tadi? Selain namanya, peringatan sang mayor tidak memiliki informasi untuk Tangulin. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Untuk monster yang memiliki nama dan nama keluarga sendiri, jelas bahwa itu tidak akan mudah untuk ditangani. Tangulin menurunkan suaranya, persiapkan dirimu di tembok gua di sini dan jangan bergerak. Aku akan menghadapinya. Saat dia mengatakan ini, dia sudah melangkah maju dan menyerbu monster itu. Monster ini benar-benar besar, tingginya lebih dari 40 meter. Di antara semua binatang buas dari benua yang dilihat Tangulin, itu adalah yang kedua setelah naga tuan. Namun, dia saat ini tidak dapat menggunakan jiwa bela dirinya, dan dia tidak punya cara untuk memanggil naga tuan. Kalau tidak, itu akan menjadi pilihan yang bagus untuk melawan makhluk ini dengannya. Dibandingkan dengan Baan yang kolosal ini, Tangulin tampak kecil dan tidak berarti. Dengan lompatan besar, dia melonjak seperti panah, menggerakkan udara saat dia naik. Dia mengangkat tongkat panjang di tangannya dan memukul Baan dengan tongkat itu. Sang mayor berdiri di sudut. Sementara dia menyaksikan tuduhan Tangulin, hatinya sedikit bergetar saat itu karena alasan yang tidak diketahui olehnya. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk menyerang monster dengan pangkat Baan. Ini terutama benar ketika itu adalah pertemuan pertama orang itu dengannya. Baan geram dengan marah. Keempat matanya bersinar seperti bola api. Itu membuka mulutnya dan api ungu gelap melesat ke Tangulin. Sang mayor secara naluriah menutup matanya. Dia benar-benar tidak ingin melihat Tangulin dibakar menjadi abu di tengah-tengah api setan abis yang dalam. Untuk master jiwa biasa tanpa peralatan apapun, ketika mereka dihadapkan dengan Deep Abyss Demon Flame Baan, tidak ada kemungkinan lain selain melebur secara instan dan berubah menjadi hantu. Namun, pada saat berikutnya, suara yang sampai di telinganya adalah deru kesakitan Baan. Dia dengan cepat membuka matanya. Sang mayor melihat dengan kaget bahwa sosok emas telah menyerang bagian atas kepala Baan. Dia tidak akan pernah melupakan pemandangan yang mengejutkan ini. Tubuh besar Baan terbang ke samping menuju dinding gua yang jauh. Itu jatuh secara kasar dan memantul sebelum akhirnya mendarat di tanah. Tangulin turun dari atas dan melemparkan batang logam itu. Dia tidak punya pilihan lain. Batang logam paduan ini seharusnya sangat tangguh, tetapi sudah bengkok dan tidak bisa digunakan lagi.